5 hari yang lalu, aku dan ayah pergi melaut untuk mencari ikan. Di malam hari, kami diserang oleh hiu putih besar. Ayah meninggal dunia dalam kejadian itu. Chen Fan. Ibu, ayah sudah tiada. Mulai sekarang, aku yang akan menjadi tulang punggung keluarga ini. Anak sulungku, 2 rumah di kota itu jadi milikmu. Terima kasih, Ibu. Anak keduaku, kakakmu sudah berkeluarga dan mapan. Jadi, yang di kota, 2 rumah itu semuanya Ibu berikan untuk kakakmu. Kamu tidak menyalahkan Ibu, kan? Tapi, ayah pernah bilang kalau rumah di kota, aku dan kakak masing-masing dapat 1. Wan Yu bilang, keluarganya meminta, aku harus punya rumah di kota. Kalau tidak, mereka tidak merestui pernikahan kami. Adik kan belum menikah. Buat apa dia punya rumah di kota? Adik, kamu tenang saja. Nanti kalau bisnis kakak sudah sukses, kakak pasti akan mengajakmu hidup enak. Tapi, aku sudah berjanji pada Wan Yu, anak keduaku, usiamu baru 26, masih muda. Urusan menikah tidak perlu buru-buru. Kalau Wan Yu benar-benar tulus mencintaimu, dia tidak akan menuntut terlalu banyak. Perempuan yang terlalu materialistis, sama sekali tidak pantas untuk dinikahi. Ayahmu sudah tiada. Mulai sekarang, keluarga ini hanya bisa mengandalkan kakakmu. Baiklah, Ibu. Aku turuti kemauan Ibu. 2 rumah di kota biarlah untuk kakak. Aku ambil rumah tua ini saja, tidak apa-apa. Anak keduaku, rumah tua ini juga sudah Ibu jual. Apa, dijual? Kakakmu, baru-baru ini sedang mengerjakan proyek besar. Perusahaannya sedang kekurangan modal. Jadi, Ibu sudah menjual rumah tua ini untuk modal usaha kakakmu dulu. Masalah sebesar ini. Kenapa aku tidak tahu? Dik, Ibu kan menjual rumahnya sendiri. Memangnya harus minta izin padamu dulu. Kakak ipar, bukan begitu maksudku. Kalau rumah tua ini dijual, lalu aku dan Ibu mau tinggal di mana? Ayahmu kan sudah tiada. Mulai sekarang, Ibu akan ikut kakak pertamamu. Ibu tenang saja, aku dan Yuven yang akan merawat Ibu sampai akhir hayat. Lalu bagaimana denganku, Bu? 2 apartemen di kota sudah diberikan untuk kakak. Rumah tua ini juga dijual untuk kakak. Lalu bagaimana denganku? Nanti aku harus tinggal di mana? Di keluarga ini, seharusnya. Ada bagian untukku juga, kan? Dik, bukankah ayah sudah meninggalkan sebuah kapal nelayan untukmu? Ayah juga sudah mewariskan keahliannya padamu. Aku dan kakakmu mendapat apartemen di kota. Itu sangat wajar, kan? Benar, Dik. Lagi pula kau kan hanya sendirian. Kau bisa tinggal di atas kapal itu. Kabin kapal itu, sama sekali tidak bisa ditinggali. Anak kedua, kau mengalahlah sebentar. Selagi muda, bersusah payah sedikit tidak ada salahnya. Nanti kalau proyek kakakmu ini sukses, dia pasti akan banyak membantumu. Dari kecil kau itu anak yang penurut dan pengertian. Dengarkan Ibu, jangan berebut dengan kakakmu lagi. Baiklah Bu, aku tidak akan meributkan soal rumah lagi. Kalau begitu, uang tabunganku yang kutitipkan pada Ibu, sebesar 500.000, tolong kembalikan padaku. Aku mau membayar uang muka rumah dulu, agar aku bisa memberikan kepastian pada Wanyu. Ibu, jangan bilang kalau uang itu, kamu juga ingin memberikannya pada kakak pertama, kan? Uang ini adalah uang yang aku kumpulkan sedikit demi sedikit dengan susah payah. Aku simpan untuk biaya menikah nanti. Anak kedua, uang ini. Adik kedua, uang ini sudah Ibu pakai untuk belikan aku mobil baru. Ibu, ini uang untuk aku menikah. Tega-teganya Ibu pakai untuk belikan kakak mobil baru. Kakakmu itu sedang berbisnis. Dia butuh mobil bagus untuk menjaga gengsi. Makanya, Ibu langsung. Adik kedua, kamu kan belum berkeluarga. Uangmu itu ya uang keluarga. Memangnya kenapa kalau kami pakai? Anak kedua, mulai sekarang kamu ikut ayah mencari hasil laut. Keuntungannya kita bagi 80-20. Uang bagianmu, serahkan saja ke Ibu untuk ditabungkan. Bisa kamu pakai untuk biaya menikah nanti. 10 tahun genap 10 tahun. Susah payah aku mengumpulkan uang 500.000 yuan. Ibu tanpa persetujuanku, langsung membelikan kakak mobil mewah. Keluarga kita punya 3 rumah, dan tidak ada satu pun untukku aku ikhlaskan. Tapi uang 500.000 yuan ini milikku. Tanpa rumah, tanpa uang. Pakai apa aku bisa menikah nanti? Kakak kedua, bisa tidak bicaramu yang sopan pada Ibu? Apa maksudmu dengan uangmu sendiri? Bukannya itu semua hasil kerja kerasmu bersama ayah? Ayah sudah mewariskan keahlian mencari hasil laut kepadamu. Lagi pula, itu kan cuma 500.000 yuan. Kalau kamu kerja lebih keras, dalam 1 atau 2 tahun juga sudah balik modal. Selama bertahun-tahun, ayah selalu pilih kasih padamu. Dia selalu mengajakmu mencari hasil laut untuk mencari uang. Sedangkan aku dan kakak hanya bisa berjuang sendiri. Sekarang saat kami butuh modal untuk berbisnis.
Apa salahnya ibu bantu kita sedikit? Lagi pula kita begini juga. Demi keluarga ini. Kamu pikir ayah pilih kasih padaku? Xiao Fan, uang keluarga kita sudah habis. Kita cuma bisa mengutamakan pendidikan kakakmu dulu. Kata gurunya. Dia punya harapan masuk universitas. Mulai sekarang kamu ikut. Ayah melaut cari uang untuk bantu kebutuhan keluarga. Kak, 10 tahun lalu aku putus sekolah ikut ayah, banting tulang di laut demi membiayai kuliahmu. Belikan kamu rumah di kota dan biayai pernikahanmu. Apapun yang bagus di rumah ini, semuanya selalu diberikan padamu duluan. Bahkan selama bertahun-tahun, aku tidak pernah membeli satupun baju baru untuk diriku sendiri. Selalu saja pakai baju bekasmu. Kamu bilang ayah pilih kasih padaku. Itu semua kan karena nilai sekolahku bagus, dan bisa membanggakan nama keluarga Chen. Kau ini, masuk universitas, saja tidak becus, masih berani bilang nilaimu bagus. Sekarang aku merintis bisnis dan jadi bos. Kelak keluarga ini harus bergantung padaku, bergantung padamu. Selama bertahun-tahun ini, apa pernah kau beri sepeser pun untuk keluarga? Tiap bulan minta, uang saku 5.000 dari rumah saja belum cukup. Bahkan cicilan rumahmu yang di kota itu, selalu aku yang bayar. Cukup. Sudah merasa jagoan sekarang ya? Ayah baru saja meninggal. Kau sudah berani membentak-bentak kami. Sejak kecil sampai dewasa, semua barang bagus di rumah, selalu diutamakan untuk kakak. Aku tidak pernah menuntut apapun, dan selalu jadi anak yang penurut. Benar saja. Memang, hanya anak yang cengeng yang selalu dimanja. Aku bekerja keras sebagai kuda selama 10 tahun, tapi hanya mendapat sebuah perahu nelayan rongsok. Aku tidak pernah memperebutkan apapun di rumah ini, tapi uang 500.000 itu, aku harap ibu bisa memberikannya padaku. Kalau sekarang kamu tidak mau membantu kakakmu, bagaimana kamu bisa mengharapkan dia membantumu kelak? Membantuku. Dari kecil sampai detik ini, semua makanan enak dan mainan bagus, selalu direbut habis-habisan oleh kakak. Dia tidak pernah membaginya sedikit pun denganku. Bagaimana aku bisa berharap dia akan membantuku nanti? Kamu. Bu, aku tanya untuk terakhir kalinya. Uang 500.000 itu, apakah ibu akan memberikannya padaku atau tidak? Uang 500.000 itu, sudah ibu berikan pada kakakmu. Mulai sekarang, jangan pernah bahas masalah ini lagi. Ibu, aku ini juga anak ibu. Ibu selalu memikirkan kakak dalam segala hal. Tidak bisakah ibu memikirkanku juga walau hanya sedikit? Usiaku sudah 26 tahun. Sudah saatnya aku berkeluarga. Anak kedua, di luar sedang hujan deras. Kamu mau pergi kemana? Ibu kan cuma menegurmu sedikit. Kenapa kamu malah merajuk seperti anak kecil? Biarkan dia pergi. Kalau berani, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Aku tidak sudi punya anak pembangkang sepertinya. Biarkan dia pergi. Kalau berani, jangan pernah kembali lagi ke rumah ini. Aku tidak sudi punya anak pembangkang sepertinya. Ibu. Karena ibu sangat pilih kasih kepada kakak, maka mulai sekarang, biar kakak sulung saja yang merawat ibu di masa tua nanti. Aku punya perahu nelayan kecil peninggalan ayah, punya 10 tahun pengalaman mencari hasil laut. Dengan kedua tanganku ini, aku pasti bisa beli rumah dan berkeluarga. Ibu, sudah, tenangkan diri ibu. Adik kedua masih muda dan belum mengerti apa-apa. Jangan terlalu diambil hati kelakuannya. Fu Gui, cepat kejar dan bawa pulang adik keduamu itu. Jangan dikejar. Ibu mau lihat, bisa bertahan berapa hari anak itu di luar sana. Seandainya saja anak kedua itu punya setengah saja dari kedewasaanmu, ibu pasti tidak akan sepusing ini. Xiao Fan, setelah selesai melaut kali ini, ayah akan mengantarmu melamar ke rumah Wan Yu. Ayah akan berikan 1 unit apartemen di kota untukmu. Dan juga, uang 500.000 yuan milikmu yang disimpan ibumu. Nanti ayah tambahkan lagi sedikit. Wan Yu itu gadis yang baik, kita tidak boleh mengecewakannya. Terima kasih, ayah. Chen Fan, rumah di kota, serta uang jujuran sebesar 588.000 yuan. Apa kamu sudah menyiapkannya? Wan Yu, soal rumah dan uang jujuran itu, bisa ditunda sedikit tidak? Paling lambat 1 tahun, aku pasti. Keluargaku belakangan ini mendesakku setiap hari. Aku cuma bisa memberimu waktu paling lama 3 hari. Kalau dananya belum terkumpul, jangan pernah temui aku lagi. Wan Yu, dengarkan aku dulu. Halo, halo.
Ayah pernah bilang, ada harta karun tak terhingga yang tersembunyi di dalam lautan. Kalau aku nekat pergi memancing ke laut dalam, dan jika keberuntungan memihak padaku, mungkin dalam 3 hari ini, aku bisa mengumpulkan uang untuk rumah dan jujuran itu. Sudah berlayar sehari semalam, perahu ini terlalu kecil, kita tidak bisa terus maju lagi. Itu kawanan ikan gulama kuning liar. Semuanya berbobot di atas setengah kilo. Ikan gulama kuning liar. Harga per ekornya sekitar 2.200.000. Aku bakal kaya. Kalau keberuntungan seperti ini datang beberapa kali lagi, uang untuk beli rumah dan mahar pasti bakal terkumpul. Sialan. Uang 200.000-ku. Aku bakal melawanmu habis-habisan. Jangan-jangan, hari ini aku juga bakal mati di dalam mulut hiu putih besar ini. Aku adalah Raja Naga Laut Timur. Siapapun yang mendapatkan mutiara nagaku, bisa mengikat kontrak dengan semua makhluk laut. Ternyata aku bisa bernapas di dalam air, bahkan bisa bergerak dengan bebas. Xiao Fan, liontin giok ini adalah peninggalan dari kakek buyutmu, yang diwariskan secara turun-temurun. Ini bisa melindungimu, cepat pakailah. Mengikat kontrak dengan semua makhluk laut, apa maksudnya? Kontrak. Berhasil. Ayo, bawa aku ke atas. Setelah mengikat kontrak dengan hiu putih besar ini, aku bisa terhubung secara batin dengannya, bisa merasakan semua hal yang dilihat oleh hiu putih besar ini, bahkan bisa memerintahnya untuk melakukan apa saja. Ini benar-benar senjata mematikan di lautan. Sekarang, mari kita coba kemampuan hiu putih besar ini. Kawanan ikan gulama kuning liar ini, paling tidak ada 500 ekor. Kalau bisa ditangkap semuanya, itu pasti jadi ladang cuan yang besar. Hiu putih, giring kawanan ikan kroaker kuning liar itu ke arah sini. Tenagaku yang sekarang, ternyata jadi jauh lebih kuat. 4-500 ekor ikan kroaker kuning liar. Beratnya pasti mencapai 500 kg lebih. Aku sendirian, bisa menariknya dengan sangat mudah. Aku harus segera mengemas ikan-ikan ini. Harus cepat kembali untuk menjual ikan-ikan kroaker kuning liar ini. Kalau sampai mati, harganya bisa anjlok. Chen Fan, kau sudah melaut secepat ini. Paman sudah dengar soal masalah ayahmu. Paman Li, aku ada tangkapan yang bagus. Entah paman mau membelinya atau tidak. Tangkapan bagus. Cepat bawa paman untuk melihatnya. Banyak sekali ikan kroaker kuning liarnya. Semuanya berukuran di atas setengah kilogram. Semuanya benar-benar kualitas super. Apa kau baru saja membongkar sarang ikan kroaker kuning liar? Cuma lagi beruntung saja.
Paman Li, apa paman mau membeli ikan kroaker kuning ini? Beli, tentu saja paman beli. Sebanyak apapun pasti paman beli. Cepat kemari dan angkat ikan-ikannya. Ikan kroaker kuning liar, semuanya ada 496 ekor, yang beratnya 500 sampai 750 gram. Totalnya ada 470 ekor, total beratnya 293 kilogram. Harga belinya 1.600 per setengah kilogram, yang beratnya 750 gram sampai 1 kilogram. Ada 20 ekor, total beratnya 18 kilogram. Paman beli dengan harga 2.600 per setengah kilogram. 6 ekor terakhir ini, beratnya 3 jin semua. Semuanya dihitung 7.000 per jin. Totalnya 1.157.200. Biar ku genapkan saja jadi 1.160.000. Oke. Sepakat. Paman transfer uangnya sekarang, ya. Kalau ada tangkapan bagus lagi nanti, ingat langsung bawa ke tempat Paman Li. Ya, selama 10 tahun ini, ikan keluarga kami selalu disetor ke tempat Paman Li. Ayahku sering bilang, Paman Li itu orangnya jujur dan baik hati. Berbisnis dengan adil tanpa menipu siapapun. Paman Li tenang saja, selama Paman sanggup membelinya, aku pasti akan menyetor semuanya ke sini. Sekali melaut, langsung dapat 1.160.000. Uang untuk rumah dan mahar sudah terkumpul. Apalagi ini baru permulaan. Dengan adanya hiu putih besar yang mencarikanku kawanan ikan, dan menggiring mereka, jalaku pasti selalu penuh dengan mudah. Aku harus menyampaikan kabar baik ini kepada Wanyu. Chen Fan, kenapa kamu ada di sini? Wanyu, nomor teleponmu tidak bisa dihubungi. Aku khawatir terjadi sesuatu padamu, makanya. Memangnya aku bisa kenapa? Lebih baik kamu cepat pulang. Hari ini aku sangat sibuk. Nanti kita saling kabari lagi. Wanyu, ada kabar baik untukmu. Aku sudah. Wanyu, siapa dia? Oh, jadi kamu yang namanya Chen Fan. Mari berkenalan. Namaku Zhang Zihao, manajer di Hotel Hong Hai. Wanyu sekarang adalah wanitaku. Aku harap mulai sekarang, kamu menjauh darinya. Kenapa? Ya karena apa lagi? Tentu saja karena kamu miskin. Kamu ini cuma orang kampung yang mencari makan. Dari memungut hasil laut yang pas-pasan. Setahun bisa dapat berapa duit sih? Pakai apa kamu mau membahagiakan Wanyu? Coba kamu lihat aku. Punya 2 rumah di kota. Bawa mobil seharga 500.000, dengan gaji tahunan 400.000. Chen Fan, aku sudah menunggumu selama 3 tahun. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Aku sudah bertunangan dengan Zihao. Kedepannya jangan pernah ganggu aku lagi. Wanyu, rumah di kota dan uang mahar, semuanya sudah aku siapkan. Cukup. Kenapa sampai detik ini kamu masih belum paham juga? Kehidupan yang aku inginkan tidak bisa kamu berikan. Sudahlah, ayo kita pergi. Sama sekali tidak menyangka, kamu pacaran dengan Wanyu selama 3 tahun, tapi sama sekali belum pernah menyentuhnya. Kemarin malah aku yang menikmatinya duluan. Maaf ya, Chen Fan, aku ingin menyimpan semua hal yang paling indah ini untuk kuberikan padamu di malam pertama kita nanti. Kamu tidak akan marah, kan? Mana mungkin aku marah, Wanyu. Tunggu sampai uang maharku terkumpul. Aku akan langsung melamarmu. Kalau begitu, aku akan menunggumu. Ternyata semuanya cuma kebohongan. Wanyu, mengkhianatiku akan menjadi penyesalan seumur hidupmu. Hal yang paling aku sesali. Kenapa? Chen Fan, kamu sudah tidak mengenalku ya? Kamu, Lin Wanhei. Wah, hebat. Kukira, si tampan Chen kita ini sudah melupakanku. Mana mungkin? Kamu kan di kampus kita, adalah primadona yang paling populer. Kudengar kamu dan Wanyu sudah jadiannya. Kapan nih aku bisa datang ke pernikahan kalian? Ada apa?
Dia meninggalkanku karena aku miskin. Dan sekarang sudah bertunangan dengan pria lain. Maafkan aku, Chen Fan. Aku benar-benar tidak tahu soal itu. Sudahlah, semuanya sudah berlalu. Wanita gila harta seperti dia memang tidak pantas untuk kamu tangisi. Ayo, Chen Fan. Di dekat sini, ada warung kaki lima yang sangat enak. Biar aku yang traktir. Ditraktir oleh primadona kampus kita. Tentu saja aku tidak akan menolak. Rasa makanan di sini memang sangat otentik. Benar, kan? Dulu sewaktu kita masih kuliah, aku sering banget makan di sini. Direktur Lin, Sekretaris Komisaris Liu baru saja menelepon. dia menanyakan tentang pesanan makanan laut kita. Apakah persiapannya sudah selesai? Baiklah, aku mengerti. Nona primadona kampus, apa kamu sedang menghadapi masalah? Mungkin aku bisa membantumu. Chen Fan, aku ingat sepertinya kamu pandai mencari hasil laut. Sekarang kamu pasti sudah sangat ahli, kan? Kalau begitu, bisakah kamu membantuku mencarikan ikan croaker kuning liar dengan berat di atas 5 kati, ikan kerapu merah di atas 10 kati, dengan berat di atas 100 kati, ikan kerapu naga darah ungu, dan juga seperti di atas 5 kati, lobster naga biru yang cantik, semuanya boleh. Semua ini adalah barang yang sangat langka. Aku saja belum pernah melihatnya. Semua ini memang sulit didapat. Makanya, aku sekarang juga sangat pusing. Direktur Liu adalah klien besar di hotelku. Kalau masalah ini Gagal dilaksanakan. sudahlah, jangan bahas ini lagi. Kapan kamu membutuhkannya? 5 hari lagi. Kalau kamu percaya padaku, tunggu saja kabarku. Aku tidak menjamin 100%, tapi setidaknya ada 50% peluang. Benarkah, Chen Fan? Tunggu kabarku. Kalau ada kabar, telepon aku ya. Ini adalah milik penguasa perairan desa, kapal ikan besar milik Chende, yang bisa masuk ke laut dalam untuk menangkap ikan. Kapal ikanku terlalu kecil, hanya bisa di pinggiran pantai. Sumber daya ikannya sangat sedikit. Wah, bukankah ini si Chen Fan yang baru saja kehilangan ayahnya? Ayahmu baru saja meninggal, kamu bukannya berkabung di rumah, malah buru-buru pergi melaut, mau apa? Apa kamu mau pergi membunuh hiu putih besar, untuk membalaskan dendam ayahmu? Berhenti kau di situ. Manzi, kita semua kan satu desa. Kamu jangan terlalu keterlaluan. Bukan urusanmu. Minggir kalian semua. Kamu menindas Kak Chen Fan, aku tidak akan tinggal diam. Sudah tidak apa-apa. Da Zuang, kau habis angkat barang di dermaga. Aku tidak sekolah tinggi, tidak punya keahlian apa-apa, cuma bisa kerja kasar. Mau tidak kerja denganku? Aku bayar kau 1000 sehari. Bera berapa? 1000 sehari. Kak Chen Fan, kau tidak sedang bercanda, kan? Aku angkat barang di dermaga, sehari cuma dapat 200. Kapan kau pernah melihatku bercanda? Aku mau. Kak Chen Fan, aku percaya padamu. Ayo. Untuk melaut, harus punya asisten yang bisa diandalkan. Da Zuang adalah teman masa kecilku. Tiap kali ada yang menggangguku, dia selalu pasang badan. Dia sangat bisa dipercaya. Sudah mencari selama ini. Boro-boro ikan croaker kuning liar atau kerapu merah, ikan makarel atau selar saja, nyaris tidak kelihatan. Semuanya cuma ikan rucah murahan. Hasil laut di perairan dangkal terlalu sedikit, andai saja bisa pergi ke laut lepas. Ikan marlin ini panjangnya lebih dari 3 meter. Pasti ini Raja Marlin yang langka. Jumlah kawanan ikan marlin ini, setidaknya lebih dari 1000 ekor. Marlin adalah ikan dengan pergerakan paling cepat di lautan. Kalau aku bisa mengikat kontrak dengan Raja Marlin ini, bukankah mencari tangkapan laut akan jadi sangat mudah? Hiu putih, cepat tangkap Raja Marlin itu. Benar-benar pantas disebut Raja Kecepatan Laut. Raja ikan layaran sedang melindungi anak-anaknya. Sepertinya masih ada kesempatan. Kalau terus membuang waktu begini, ini bukanlah jalan keluarnya. Hentikan kapalnya. Tunggu aku di kapal.
Kak Chen Fan. Kakak sedang mempertaruhkan nyawa, ya. Penglihatan dan daya persepsiku meningkat dengan sangat drastis. Aku merasa di dalam tubuhku tersimpan kekuatan yang luar biasa. Kecepatanku di dalam air laut ternyata bisa secepat ini. Sekarang saatnya. Berhasil. Bawa seluruh kawananmu dan carikan ikan untukku. Ini sudah hampir setengah jam berlalu. Kenapa Kak Chen Fan belum muncul juga? Jangan-jangan terjadi sesuatu padanya. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus turun untuk memeriksanya. Kak Chen Fan. Tadi kakak. Nanti kujelaskan padamu. Cepat jalankan kapalnya. Ikan gulama kuning liar ini, beratnya paling tidak 2,5 kilo. Kak Chen Fan, kakak hebat sekali, ya. Ikan gulama kuning liar sebesar ini, harganya pasti selangit. Dengan bantuan kawanan ikan layaran, kecepatan pencarian meningkat 100 kali lipat. Ini baru permulaan. Jalankan kapalnya. Tebarkan jaringnya ke sana. Tarik jaringnya. Kak Chen Fan, jaring kita penuh. Sekali jaring ini setidaknya ada 1,5 ton. Tapi sayangnya tidak ada tangkapan yang mahal. Ikan langka di perairan pesisir memang masih sedikit. Bang Chen Fan, lihat, kerapu merahnya besar banget. Kerapu merah 5 kilo. Sepertinya keberuntungan kita kali ini lumayan bagus. Dengan 2 tangkapan langka ini, ke pihak Lin Wanhe, seharusnya kita sudah bisa menyerahkannya. Berat banget, tangkapan raksasa nih. Astaga. Bang Chen Fan, ini ikan apa? Kok aku belum pernah lihat sebelumnya? Ini kerapu naga darah ungu, sangat langka. Apalagi, kerapu naga darah ungu sebesar ini. Aku juga cuma pernah dengar ayahku menyebutkannya sekali. Dia melaut seumur hidupnya, tapi belum pernah melihatnya. Nggak ngangka. Hari ini malah kita yang berhasil menangkap ikan sebesar ini. Pasti harganya mahal banget, kan? Paling tidak harganya 500.000. Apa? 500.000. Itu sih sudah cukup buatku, untuk modal nikah. Kerjalah terus denganku, kujamin kamu bisa nikah dalam setahun. Mulai sekarang, kamu adalah abang kandungku. Cepat kembali. Seafood kalau keburu mati harganya bakal anjlok. Direktur Lin, malam ini Komisaris Liu akan menjamu tamu yang sangat terhormat. Bahan makanan kelas atas itu, apa sudah Anda siapkan? Saya benar-benar minta maaf. Saya sudah menyiapkan rencana cadangan. Saya beri Direktur Lin waktu setengah jam lagi untuk bersiap. Tidak bisa, batalkan saja perjamuan malam ini. Halo, Presdir Lin, ini aku. Chen Yue. Ada urusan apa kamu? Aku punya seekor ikan kroaker kuning liar seberat 4 kati, dan seekor kerapu naga darah ungu seberat 50 kati. Kudengar Anda sangat membutuhkannya. Kamu pasti ada maunya, kan? Asal harganya cocok, semua bisa diatur. Aku juga tidak minta banyak. 1 juta saja cukup. Ikan kroaker kuning liar 4 kati. Paling mahal juga 50.000. Kerapu naga 50 kati. Paling-paling 100.000. Kamu benar-benar serakah sekali.
Namanya bisnis, yang dijual itu penawaran dan permintaan. Kalau butuh mendesak, harga berapapun pasti dibayar, kan? Pihak Hotel Singgang masih menunggu loh. Presdir Lin. Coba Anda pikirkan lagi. Hotel Singgang adalah pesaing terbesarku. Kalau sampai Direktur Liu Benar-benar direbut oleh mereka. maka aku akan kehilangan properti Hong Yun. Klien besar ini, kerugiannya tidak akan terbayangkan. 1 juta. Ini Chen Fan. Barang yang kubutuhkan sudah kudapatkan. Ikan kroaker kuning liar 5 kati, kerapu merah 10 kati, dan seekor kerapu naga darah ungu yang beratnya lebih dari 100 kati. Chen Fan, aku sudah tahu. Kamu tidak akan mengecewakanku. Aku akan segera menyetir ke sana untuk mengambil bahan-bahan premium yang dibutuhkan Direktur Liu. Aku sudah siapkan semuanya. Bos Tian, ini sudah lewat 1 jam. Kenapa Presdir Lin belum juga merespons? Jangan-jangan. Tidak mungkin. Dia tidak punya pilihan lain. Kalau sampai menyinggung Direktur Liu, kerugian yang dia tanggung jauh lebih dari 1 juta. Dia pasti tahu mana yang lebih penting. Bos, Presdir Lin sudah datang. Bos, ikan gulama kuning liar seberat 2,5 kilo, kerapu merah seberat 5 kilo, dan udang karang darah ungu seberat 50 kilo. Bagaimana bocah itu bisa mendapatkannya? Sialan kau, Chen Fan. Berani-beraninya kau merusak rencanaku. Dia cuma punya perahu butut. Mana mungkin bisa menangkap tangkapan laut dalam, yang sangat langka seperti itu. Jangan-jangan dia cuma sedang hoki besar. Bos, biar aku yang pergi memberinya pelajaran. 980.000, ditambah lagi dari Bos Li, terjual 53.000, totalnya jadi 1.030.000. Sekali melaut begini saja, sudah bisa dapat 1 juta. Kalau dihitung setahun, Bisa dapat puluhan juta, kan? Puluhan juta. Terlalu sedikit. Sepertinya aku harus membuat rencana yang lebih matang. Tadi aku lihat kau menjual 3 tangkapan besar ke Presdir Lin. Kau tangkap dari mana? Manzi, apa otakmu agak miring? Ini namanya rahasia bisnis. paham. Enyah kau, jangan cari gara-gara. Kau sudah merebut bisnis bosku. Setidaknya kau harus kasih penjelasan. Penjelasan apa yang kau mau? Entah kau beritahu lokasi penangkapannya, atau ganti rugi kerugian bosku. Nggak banyak kok, cuma 1 juta. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Nyalimu besar juga, berani-beraninya kau bicara seperti itu padaku. Hajar dia. Biar ku habisi kau. Kak Chen Fan, hati-hati. Kak Chen Fan, kok bisa jadi sehebat ini? 10.000. Kak Chen Fan, ini terlalu banyak. 1.000 sehari itu gaji pokokmu. Sisa 5.000-nya itu bonus buatmu. Kan aku sudah janji dalam setahun kau bisa menikah. Kalau cuma mengandalkan gaji pokok mana cukup. Dulu aku angkat barang di dermaga. Capek setengah mati. Sebulan cuma dapat 5.000 lebih. Tapi ikut Kak Chen Fan, 5 hari saja sudah dapat 10.000. Kak Chen Fan, mulai sekarang aku rela bertaruh nyawa untukmu. Libur dulu 2 hari. Pulang dan istirahatlah. Apa gajiku akan dipotong? Tenang saja, tidak akan dipotong. Syukurlah kalau begitu. Dasar sampah tidak berguna. Tadi aku cuma lengah saja. Aku telat menghindar. Chen Fan, urusan kita belum selesai. Direktur Liu, rasa ikan kuning liar ini benar-benar luar biasa. Ikan kerapu merah ini sangat segar dan lezat. Ini adalah ikan kerapu paling enak yang pernah kumakan. Kalau menurutku sih, lobster naga ungu ini tetap yang paling enak. Aku bahkan sudah memesannya sejak setengah bulan yang lalu. Saya khusus memesannya dari Nona Lin. Hidangan langka seperti ini biasanya sulit didapat. Ketua Liu benar-benar perhatian. Hari ini kami semua sangat menikmati hidangannya. Ketua Liu, apakah Anda dan para tamu kehormatan puas dengan hidangan hari ini? Nona Lin sungguh luar biasa. Hidangan hari ini sangat lezat. Semua orang tidak berhenti memujinya. Kedepannya, jika kalian ada acara perjamuan penting, kalian bisa langsung menghubungi Nona Lin. Bulan depan, saya ada sebuah acara perjamuan yang sangat penting. Saya percayakan pada Anda saja, Nona Lin. Terima kasih banyak,
Direktur Zheng, kapanpun Anda membutuhkannya, tolong beritahu saya sebelumnya. Saya jamin, saya tidak akan membuat Direktur Zheng merasa kecewa. Ketua Liu, silakan nikmati hidangannya. Panggil saya saja kalau butuh sesuatu. Hari ini semua berkat Chen Fan. Aku sampai belum sempat berterima kasih padanya. Chen Fan, kamu ada waktu luang sore ini. Aku lagi libur 2 hari. Memangnya ada apa? Kalau begitu, temui aku di hotel dulu. Nanti malam aku traktir kamu makan. Berhenti kau. Ada apa? Kenapa? Kamu masih belum menyerah juga. Chen Fan, kamu tidak merasa menjijikan. Bisa-bisanya kamu membuntutiku. Sampai ke hotel Grand Hongyun ini. Aku ini sudah jadi miliknya Kak Hao. Kusarankan lebih baik kamu kubur saja harapanmu itu. Sinting. 9694, 89694, 896. Asal kau tahu, ini adalah hotel bintang 5 termewah di kota kita. Apa gembel kampungan sepertimu bisa masuk sembarangan? Hah, aku datang mencari Presdir Lin. Mencari Presdir Lin kami. Memangnya kau pikir kau ini siapa? Kau pasti ingin menjual tangkapan ikan ke hotel kami, kan? Kebetulan sekali, akulah manajer yang mengurus bagian pembelian di hotel ini. Bagaimana kalau ku beri kau satu kesempatan, asalkan kau berlutut sekarang, dan menggonggong 2 kali. Aku akan mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan. Bagaimana? Chen Fan, kau tidak dengar ucapan Kak Hao. Cepat berlutut dan menggonggong sana. Sialan, aku sedang bicara padamu. Apa telingamu tuli? Gembel kampungan. Cepat lepaskan tanganmu. Chen Fan, beraninya kau memukulku. Jangan macam-macam denganku. Kalau kau berani mencari masalah lagi, selanjutnya tidak akan selesai. Hanya dengan satu tamparan. Hei, kalian. Cepat tangkap dia. Hentikan. Presdir Lin, ada gembel kampungan yang membuat onar. Saya akan menyuruh orang membereskannya. Kalian tunggu apa lagi? Cepat usir orang ini. Jangan merusak pemandangan Presdir Lin. Coba saja kalau ada yang berani. Maafkan saya, ini salah saya karena tidak mendidik bawahan saya. Presdir Lin, apa Anda tidak salah orang? Dia itu cuma orang kampungan. Benar, Presdir Lin. Sebelumnya, Chen Fan adalah budak cintaku. Dia dendam padaku dan Zihao. Dia datang ke hotel hari ini. Pasti sengaja ingin balas dendam pada kami. Chen Fan adalah pacarku. Aku yang menyuruhnya menjemputku di hotel ini. Memangnya ada masalah? Apa? Presdir Lin, Anda pasti sedang bercanda dengan kami, kan? Untuk apa aku bercanda dengan kalian? Kamu pikir kamu itu siapa? Tidak pantas. Kamu dipecat. Cepat bereskan barang-barangmu dan enyah dari sini. Didi. Dipecat. Presdir Lin, saya tahu saya salah. Tolong beri saya satu kesempatan lagi. Saya benar-benar tidak tahu kalau Chen Fan itu pacar Anda. Saya janji tidak akan berani melakukannya lagi. Ayo kita pergi. Zhang Zihao, beraninya kamu memukulku. Ini semua gara-gara kamu, perempuan pembawa sial. Sampai aku dipecat oleh Presdir Lin. Mana aku tahu Chen Fan yang baru saja. Kucampakan malah bisa menggaet Presdir Lin. Dia itu bahkan beli rumah saja tidak mampu. Dasar gembel kampungan. Apa yang disukai Presdir Lin dari dirinya? Aku tidak percaya. Kamu juga nyasana. Presdir Lin, terima kasih atas bantuanmu tadi. Jangan terlalu sungkan begitu. Hari ini kamu sudah sangat membantuku. Oh ya, sekarang mau kemana? Di kapal nelayan, tidak bisa ditinggali. Aku mau ke kota dulu, mencari rumah. Untuk tempat tinggal. Kalau tidak ada mobil, juga kurang praktis. Di tanganku ada 2.200.000. Seharusnya cukup untuk beli rumah dan mobil. Pak, apartemen 3 kamar berfasilitas lengkap ini. Harga tunainya hanya 1.300.000. Kalau Gesek saja kartunya. Pak,
Ini adalah mobil Mercy keluaran terbaru. Gesek saja kartunya. Beberapa hari yang lalu aku masih tidak punya apa-apa. Sekarang aku malah membeli mobil dan rumah secara tunai. Tapi, semua ini hanyalah sebuah permulaan. Memang agak kecil sih, tapi tinggal di sini dulu saja. Nanti baru ganti ke villa yang lebih besar. Akhirnya aku punya rumah milikku sendiri. Chen Fan, selamat ya. Beli rumah dan mobil secara tunai. Bagi kebanyakan orang, hal ini, meski sudah berjuang seumur hidup, juga sangat sulit untuk diwujudkan. Tentu saja aku masih butuh Presdirlin untuk lebih banyak mendukungku ke depannya. Jangan panggil Presdirlin, terus-terusan dong. Terasa kaku tahu. Panggil saja aku Wanhe. Baiklah, Bos Lin. Wanhe. Nah, begitu dong. Tempat ini tidak jauh dari hotelku. Biar ku telepon orang untuk mengantarkan makanan ke sini. Hari ini kamu pindah ke rumah baru. Kita rayakan saja di sini. Chen Fan, sekali lagi, selamat ya. Aduh, tidak kuat lagi. Aku tidak bisa minum lagi. Aku. Halo, Ayah. Wanhe, kamu ada di mana? Kenapa sudah selarut ini belum pulang juga? Ayah, aku ada urusan di luar. Sebentar lagi aku pulang. Biar kuantar kamu pulang. Kamu sedang bersama siapa? Apa kamu sudah punya pacar ya? Ayah ini bicara apa sih? Dia cuma teman biasa. Sudah dulu ya. Kututup teleponnya. Chen Fan, aku pulang dulu ya. Kalau ada apa-apa, telepon saja. Beli rumah 1.300.000, beli mobil 500.000, masih sisa 400.000. Rencana selanjutnya, kumpulkan uang dulu untuk ganti kapal yang lebih besar. Tapi, kalau pakai kapal besar, pekerjanya pasti tidak akan cukup. Aku harus merekrut orang-orang yang bisa diandalkan. Nah, sudah lewat berhari-hari. Adik keduamu belum pulang juga. Bagaimana kalau kamu telepon dan tanyakan kabarnya? Ibu tidak usah khawatir. Jangan-jangan si nomor 2 itu, sekarang lagi foya-foya entah di mana. Biarkan saja dia merasakan penderitaan di luar sana. Tunggu sampai dia sudah tidak bisa bertahan hidup lagi. Nanti juga akan kembali dengan sendirinya. Wah, Kak Chen Fan, kamu sudah bawa Mercy sekarang. Ini kan mobil mewah, yang cuma bisa dibeli sama orang kaya di kota. Mobil ini gagah banget, kerja yang bener ya. Kakak jamin setahun lagi kamu bisa nikah, 2 tahun lagi bisa beli rumah dan bawa Mercy. Kak Chen Fan, aku pasti bakal kerja keras buat kakak. Sayang, aku naksir sebuah tas Hermes yang harganya cuma 300.000. Kalau proyek ini sudah berhasil, kamu harus beliin buat aku ya. Cuma tas doang kan? Asal istriku suka, pasti ku belikan. Proyek yang ini, kita sudah investasi total 2 juta. Perkiraan keuntungannya paling sedikit, 3 juta. 3 juta. Kalau gitu aku mau beli Porsche juga. Beli. Beli semuanya. Sayangku, kamu baik banget deh. Halo, Pak Wang. Apa? Proyek itu gagal. Terus gimana dengan uang 2 jutaku? Halo, Pak Wang. Sayang, kamu tadi bilang proyeknya gagal. Habislah kita, sayang. Uang 2 juta kita rugi semuanya. Kok bisa begini? Padahal Pak Wang bilang, proyek ini pasti untung dan gak bakal rugi. Tas Hermesku, mobil Porsche-ku, semuanya lenyap. 9. Turunkan jaringnya. Jaringnya penuh lagi. 10 ekor yang beratnya 2-3 kilo. Ikan kakap kuning liar.
10 ekor kerapu merah seberat 4-7 kilo. Semua ini bisa kita jual ke Wan He. Dan sisanya, kita berikan semua pada Paman Li, Kak Chen Fan. Ada lobster biru yang besar sekali. Beratnya pasti ada 20 kilo. Lobster biru ini besarnya sudah seperti siluman saja. Panjangnya saja lebih dari setengah meter. Ini jauh lebih langka dibandingkan ikan kerapu naga darah ungu seberat 100 kilo waktu itu. Kalau begitu, bukankah ini bisa laku dengan harga selangit? Cepat masukkan semua ikan ini ke dalam wadah dan kita pulang sekarang. Siap. Ikan kakap kuning liar 20 kilo, 100.000 yuan. Kerapu merah 100 kilo, 80.000 yuan. Ikan emas 3.000 kilo, 60.000 yuan. Ikan kakap putih 1.000 kilo, 22.000 yuan. Ikan campuran lainnya dihitung 8.000 yuan. Totalnya jadi 270.000 yuan. Chen Fan, hasil tangkapan lautmu kali ini bahkan lebih banyak daripada kapal besar milik keluarga Chen De. Coba kau periksa lagi. Tidak usah, aku percaya pada Paman Li. Baiklah, biar aku transfer uangnya sekarang. Paman Li, aku pamit dulu ya. Kau bawa saja kapalnya kembali duluan. Aku mau pergi ke kota sebentar. Kapal reot kecil milik Chen Fan itu, bagaimana bisa dalam sekali melaut, menangkap ikan sebanyak ini? Padahal baru setengah bulan berlalu, dia sudah menjual lebih dari 10.000 kilo ikan, kepada Bos Li, dan juga barang-barang langka waktu itu. Jangan-jangan dia sudah menemukan titik rahasia sarang ikan, cuma anak kampung tidak berayah. Sekarang malah bisa bawa Mercy. Lain kali saat dia melaut, kita ikuti saja dan lihat. Lobster biru raksasa sebesar ini. Aku baru pertama kali melihatnya. Chen Fan, dari mana kamu bisa dapat barang langka sebanyak ini lagi? Semua ini memang sengaja, aku bawakan untukmu. Kamu mau terima tidak? Terima. Pasti aku terima. Barang langka begini, ada berapapun pasti aku ambil. Lagi pula, harga yang aku kasih pasti lebih tinggi dari tempat lain. Mulai sekarang, kamu cukup kirimkan saja semuanya ke tempatku. Kalau begitu, ayo kita hitung. 10 ekor seberat 2-3 jin. Ikan gulamah kuning liar, totalnya 25 jin. Dihargai 6.000 per jin. Totalnya 150.000. 10 ekor kerapu merah, 58 jin. Dihargai 1.000 per jin. Aku bulatkan saja, jadi 60.000. Ikan gulamah kuning liar seukuran ini, Paman Chen di sana cuma berani bayar 5.000. Kalau kerapu merah paling tinggi 800. Harga yang dikasih Lin Wan He memang sangat adil. Barang super langka seperti ini, aku juga baru pertama kali lihat. Jadi agak ragu menentukan harganya. Bagaimana kalau aku hargai 1 juta? Apa kamu setuju? 1 juta. Boleh. Totalnya 1.210.000. Di tempat Paman Li terjual 270.000, ditambah dengan yang dari Lin Wan He, sebesar 1.210.000. Itu artinya, perjalanan melaut kali ini menghasilkan untung bersih 1.480.000, ditambah sisa 400.000 sebelumnya. Sekarang total saldo di kartu ada 1.880.000. Tapi untuk menukar dengan kapal besar, uang ini masih jauh dari cukup. Aku ada urusan, aku pergi dulu. Direktur Liu, saya baru saja mendapatkan seekor, seberat 10 kg, lobster biru laut dalam raksasa. Entah apakah Anda tertarik? Kebetulan nanti malam saya ada acara perjamuan penting. Simpan itu untuk saya, harga bukan masalah. Siap, Direktur Liu, akan segera saya siapkan untuk Anda. Chen Fan, kau benar-benar tahu cara memberiku kejutan. Kak Chen Fan, kapal besar milik keluarga Chen Yowei, apakah sedang menguntit kita? Bos, di perairan ini, isinya cuma ikan-ikan kecil tak berharga. Jangan-jangan bocah ini mau menebar jaring di sini, kan? Kapal bututnya itu tidak bisa berlayar jauh ke tengah laut. Dia cuma bisa mengadu nasib di sini. Dia pikir dia benar-benar menemukan perairan tempat ikan bersembunyi. Sebelumnya, pasti karena bocah ini cuma lagi hoki besar. Kalau hari ini dia menebar jaring di sini, aku jamin jaringnya bakal kosong melompong. Jarak sejauh ini, ternyata aku bisa mendengar percakapan mereka dengan sangat jelas. Berani menguntitku ya, biar kutunjukkan kehebatan ini pada kalian. Biar kalian tidak repot mengawasiku setiap hari. Di sini saja, cepat tebar jaringnya. Bos, bocah ini ternyata benar-benar menebar jaring di tempat ini. Kalau jaring ini bisa dapat ikan, aku rela ganti nama.
Kukira dia belajar dari si tua bangka itu, dan punya sedikit kemampuan. Ternyata cuma segini kemampuannya. Jaringnya penuh banget. Benar-benar gila. Bisa-bisanya dia dapat tangkapan penuh di tempat ini. Bocah itu, sebenarnya keberuntungan gila apa yang dia punya. Padahal tadi kita baru saja pakai alat pendeteksi ikan untuk mengeceknya. Di perairan ini sama sekali tidak ada ikan. Cepat turunkan alat pendeteksinya lagi. Coba periksa apa yang sebenarnya terjadi di sana. Baik. Kak Chen Fan, tangkapan kali ini cuma ikan biasa, tidak ada yang harganya mahal. Mana mungkin kita bisa selalu beruntung. Walaupun cuma ikan biasa, kalau jumlahnya banyak, tetap bisa dijual mahal. Kalian ingin tahu rahasiaku? Kalau begitu, akan kubiarkan kalian melihatnya. Di sini tidak ada ikan loh. Wah, ternyata benar-benar ada kawanan ikan besar. Ini benar-benar tidak masuk akal. Aneh sekali, logikanya, di perairan ini, tidak mungkin ada kawanan ikan sebesar itu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Bos, bagaimana kalau kita ke sana dan merampasnya saja? Kita arahkan kapal ke sana sekarang. Ikan-ikannya sudah keburu ditangkap Chen Fan. Chen Fan. Dasar gembel, berani-beraninya kau merebut ikanku. Tangkapan di perairan ini terlalu sedikit. Sudah tidak sempat untuk menebar jaring lagi. Ayo kembali. Chen Fan, baru juga beberapa hari, kau sudah dapat ikan sebanyak ini lagi. Sebelumnya, kau dan ayahmu selama sebulan saja, belum tentu dapat sebanyak ini, kan? Ayah melindungiku, paman, lagi beruntung saja. Sekali dua kali memang beruntung. Tapi kalau berkali-kali, itu bukan sekadar beruntung lagi. Benar juga. Kalau terus-terusan bilang beruntung, pasti tidak akan ada yang percaya. Rahasia ini benar-benar tidak boleh diketahui oleh siapapun. Ya sudahlah, paman tidak akan banyak tanya. Tapi, kau juga harus selalu waspada. Kalau tiap beberapa hari, aku mengirim ribuan kilo ikan ke tempat paman Li, Liu Wei pasti akan mengincarku. Li De itu preman di desa Xingang. Tidak ada yang berani berurusan dengannya. Aku dan Li De pasti akan bentrok. Sepertinya, aku harus memikirkan masalah ini dari sekarang. Kali ini totalnya, 87.356. Kita bulatkan saja jadi 88.000. Biar kita sama-sama hoki. Terima kasih banyak, Paman Li. Sudah sebulan berlalu, ibu tidak tahu bagaimana kabarnya Xiao Fan sekarang. Coba saja kalau dia lebih menurut. Ibu mana yang tega membiarkan anaknya menderita di luar sana. Ibu, jangan khawatir. Kemarin aku sudah menelepon anak kedua, membujuknya untuk pulang. Tapi dia itu keras kepala, tetap saja tidak mau pulang. Dia bilang ibu terlalu pilih kasih, dan sama sekali tidak menganggapnya sebagai anak. Anak kedua benar-benar bilang begitu. Ibu, masa aku membohongi ibu? Ibu, bukan cuma itu saja. Anak kedua juga bilang. Dia bilang, kalau ibu tidak mengembalikan satu rumah, dan uang 500.000 itu kepadanya, dia tidak akan pernah pulang lagi. Kalau dia tidak mau pulang ya sudah. Ibu mau lihat, sampai kapan dia bisa bertahan. Ibu, sabar ya, nanti kita bujuk anak kedua lagi. Ibu, apa ibu masih punya uang? Ada apa, sulungku? Apa perusahaan kekurangan dana lagi? Belakangan ini perusahaan baru mendapat proyek baru. Untuk tahap awal butuh dana talangan. Ibu, aku ingat, ibu masih menyimpan uang pensiun, kan? Ibu tenang saja. Paling lama 1 bulan. Setelah proyek selesai, aku akan kembalikan uangnya. Masa ibu tidak percaya padaku? Baiklah, ibu percaya padamu. Ibu punya tabungan 300.000 di sini. Ibu berikan semuanya untukmu. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Proyek yang dikenalkan Bang Ma itu sudah pasti terjamin. Kalau uang 300.000 ini diinvestasikan sebulan, pasti bisa untung 2 atau 3 kali lipat. Benar, kali ini pasti tidak ada masalah. Wah, rupanya sudah dapat uang. Bang Hu, kenapa abang kesini? Berikan padaku, Bang Hu. Uang di kartunya kurang. Isinya cuma 300.000, cuma cukup untuk bayar bunganya saja. Lalu mana uang pokoknya? Bang Hu, kami benar-benar sudah tidak punya uang lagi. Tolong beri kami kelonggaran waktu 2 hari lagi. Tidak punya uang, demi berinvestasi di proyek ini. Bahkan satu rumah saya yang ada di kota. Sudah saya jual semuanya.
Seingatku, kau masih punya satu mobil Mercy, kan? 21. Serahkan kuncinya. Anggap saja nilai mobil ini 200.000, ditambah 300.000 di dalam kartu. Totalnya jadi 500.000. Kau masih utang 1 juta padaku. Apa? 1 juta? Bang Hu, Saya kan cuma pinjam 1 juta dari abang. bukannya kita sudah sepakat, kalau bunganya cuma 200.000, kalau kau bayar tepat waktu, bunganya memang 200.000, tapi karena sudah lewat batas waktu, bunganya tentu saja jadi lebih tinggi. Aku beri waktu 5 hari lagi. Kalau uangnya masih belum kumpul juga, aku akan jual rumah kalian yang ini. Bang Hu, mobil Mercy milik saya itu, belinya saja seharga 500.000, loh, baru dipakai selama 1 bulan. Anda hitung 200.000, itu tidak wajar kan? Di mataku, nilainya ya cuma 200.000. Gawat, waktunya tinggal 5 hari. Dari mana kita bisa cari uang 1 juta? Bahkan kalau rumah ini dijual pun, tetap tidak akan cukup. Jangan. Sekarang kita cuma punya rumah ini satu-satunya, sama sekali tidak boleh dijual. Oh iya, masih ada si nomor 2. Si gembel itu, memangnya dia bisa bantu apa? Kapal penangkap ikannya itu masih ada harganya. Kita suruh saja dia menyerahkannya, lalu kita jual kapalnya. Seharusnya bisa laku lumayan. Benar, benar, jual saja kapalnya. Tapi, apa si nomor 2 bakal setuju? Dia tidak punya hak untuk menolak. Tunggu sebentar, aku ganti baju dulu. Ada perlu denganku? Memangnya kalau tidak ada urusan, tidak boleh mencarimu. Aku cuma takut orang lain salah paham. Wan Hei, jangan-jangan kamu. Hah? Chen Fen, kamu jangan salah paham. Aku kesini cuma mau tanya, kenapa akhir-akhir ini kamu tidak mengantarkan barang untukku? Oh, sepertinya aku yang salah sangka. Yang kamu mintakan barang kualitas super. Mana bisa kudapatkan setiap kali pergi melaut? Dik, ibu baru saja menyuruhku meneleponmu. Menyuruhmu pulang untuk makan malam nanti. Kita ini kan satu keluarga. Kamu jangan marah lagi pada ibu dan kakakmu ini. Kakak iparmu sudah beli banyak lauk pauk. Kami tunggu kamu pulang untuk makan. Baik. Karena kamu ada urusan, aku pamit pulang duluan ya. Aku akan carikan barang bagus untukmu secepatnya. Hari ini, memangnya ada perayaan penting apa? Kenapa masak hidangan sebanyak ini? Bukannya kalian bilang, apa kamu nggak akan pernah pulang lagi? Adik kedua kan sudah pulang. Jangan bahas masa lalu lagi. Kalian memang yang paling pengertian. Selalu membuat ibu lega. Adik kedua, ayo, cepat kesini makan. Aku nggak usah minum alkohol. Aku bawa mobil. Kakak belum pernah seramah ini padaku. Sebenarnya apa niat terselubungnya? Adik kedua, kamu beli mobil. Dari mana dia punya uang buat beli mobil? Ayo, cepat dimakan, kakak. Langsung saja katakan ada urusan apa. Memangnya aku ada urusan apa? Ibu cuma mengkhawatirkanmu, karena hidup susah di luar sana. Makanya, kami mengajakmu ke sini untuk makan bareng. Kalau tidak mau jujur, aku pergi saja. Adik kedua, kalau begitu kakak akan bicara terus terang padamu. Perusahaan kakak ada proyek baru, dan butuh sejumlah dana. Kakak benar-benar sudah tidak punya cara lain. Makanya, kakak ingin kamu menjual peninggalan ayah, yaitu perahu nelayan itu. Tapi kamu tenang saja, setelah proyek kakak selesai, kakak janji akan menggantinya 2 kali lipat. Sulung, bukannya kamu baru saja dari ibu mengambil 300.000 yuan. Kenapa masih? Ibu, uang 300.000 yuan itu tidak cukup. Berani-beraninya kamu mengambil uang pensiun ibu. Bukan mengambil, ini cuma sementara. Cuma pinjam sebentar buat perputaran modal. Paling lama 1 bulan pasti aku kembalikan ke ibu. Tiap kali kakak ambil uang dari rumah, selalu bilang buat perputaran modal. Tapi kapan pernah dikembalikan? Terakhir kali rumah tua kita, dan uang 500.000-ku. Sekarang malah, uang pensiun ibu yang 300.000. Masih juga mengincar kapal ikanku. Asal kakak tahu ya, tidak akan mungkin. Jangan harap bisa dapat 1 peser pun dari aku lagi. Adik kedua, percayalah sama kakak sekali ini saja. Kali ini aku janji pasti akan bayar. Kepercayaanmu di mataku sudah lama hancur. Kakak tanya sekali lagi. Kamu mau bantu atau tidak? Tidak. Ibu kita cuma kurang 200.000 terakhir ini. Kalau tidak terkumpul dalam 3 hari,
proyek itu bakal hancur berantakan. Bukan cuma tidak dapat untung sepeser pun, kita juga harus bayar ganti rugi. 500.000 untuk denda penalti. Apa? Harus bayar ganti rugi. Adik kedua, kakakmu sudah memohon padamu. Kalian ini saudara kandung. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Ibu. Waktu bagi warisan, aku cuma dapat kapal ikan itu. Sekarang kakak bilang mau minta, dan ibu langsung menyuruhku memberikannya. Aku ini juga anak ibu. Kenapa ibu tidak pernah bisa memikirkanku sedikit saja? Ayahmu sudah tiada. Kamu sekarang juga tidak bisa melaut sendirian. Kapal ikan itu disimpan pun tidak ada gunanya. Lebih baik dijual saja. Uangnya kasih ke kakakmu untuk modal usaha. Kalau kakakmu sudah berpenghasilan, masa dia bakal menelantarkanmu? Buka usaha. Kakak sudah dari 5 tahun yang lalu, mulai membuka usaha. Sebentar-sebentar minta uang ke keluarga. Selama 5 tahun ini, sudah berapa banyak uang yang habis dipakai kakak? Setidaknya ada 2 juta, kan? Sebenarnya bisnis macam apa yang kakak jalankan? Begini. Beberapa tahun yang lalu kami belum punya banyak pengalaman, makanya belum bisa menghasilkan uang. 2 tahun belakangan ini kami sudah berinvestasi di banyak proyek besar. Cuma modalnya saja yang belum kembali. Omong kosong macam itu, silakan saja pakai untuk membohongi ibu. Tapi kalian tidak bisa membodohiku. Aku tidak mau ikut campur urusan kalian, karena kita sudah pisah harta. Kedepannya jangan pernah ganggu aku lagi. Anak kedua, kembali ke sini. Awas kalau kamu berani pergi. Anak kedua sudah bisa bawa mobil Mercy. Dari mana dia dapat uang sebanyak itu? Jangan-jangan, ayah, diam-diam mewariskan uang untuknya. Tidak mungkin. Selama beberapa tahun ini kita terus mengawasinya. Ayah tidak mungkin bisa menyembunyikan uang. Kalau begitu aneh sekali. Masa ia mencari hasil laut bisa semenguntungkan itu? Tapi itu juga sangat mustahil. Hanya dalam waktu 1 bulan. Masa anak kedua sudah bisa membeli mobil Mercy seharga 500.000? Lupakan saja hal itu untuk sekarang. Kita harus memikirkan cara untuk menguras uang dari anak kedua. Paman Li, tolong bantu angkat ikan-ikan ini ke sini. Paman Li, ada urusan. Mulai sekarang, Paman sepertinya tidak bisa menerima ikanmu lagi. Paman Li, bisa beritahu saya alasannya? Apa ini karena Chen Youwei, Chen Fan? Di desa Singgang ini, hanya keluarga Chen Youwei yang punya kapal penangkap ikan besar. Keluarganya yang memonopoli seluruh kawasan desa Singgang untuk urusan bisnis makanan laut. Di pasar makanan laut tingkat kota pun, dia punya banyak sekali kenalan. Paman ini cuma pedagang kecil, tidak berani mencari masalah dengan Chen Youwei. Dia sudah memberi peringatan, kalau ke depannya, Paman masih berani membeli ikan darimu, dia akan menghancurkan bisnis Paman. Jadi, Chen Youwei, kau benar-benar ingin memutus jalan rezekiku. Keluarga Chen Youwei itu memang selalu bertindak semena-mena. Hasil tangkapan ikanmu terlalu besar, pasti akan diincar oleh Chen Youwei. Dia pasti tidak akan membiarkan kau merebut lahan bisnisnya. Untuk ikan hari ini, Paman akan tetap membelinya darimu. Tapi untuk kedepannya, Paman minta maaf. Tidak apa-apa, Paman Li, saya bisa mengerti. Tapi kalau si Chen Youwei itu berpikir bisa memutus jalanku, itu tidak akan pernah terjadi. Chen Youwei, karena kau ingin bermain-main, maka aku akan menemanimu bermain sampai puas. Kak Chen Fan, si brengsek Chen Youwei itu sudah benar-benar kelewatan. Ayo kita labrak dia. Menghadapi orang seperti dia, tidak ada gunanya bicara baik-baik. Apa kita benar-benar akan menyerah? Bang Chen Fan, masa-masa indahku baru saja dimulai. Abang kan sudah janji, setahun lagi aku bisa nikah, 2 tahun lagi bisa beli rumah dan mobil. Tenang saja apa yang abang katakan. Pasti akan abang tepati lebih dari itu. Jangan panik, abang punya cara untuk menghadapi Chen Youwei. Mau memutus jalan rezekiku? Dia tidak akan bisa. Bang Chen Fan, abang punya cara. Nanti kita bahas lagi. Total tangkapan kali ini, 99.312. Aku transfer 100.000 ke Paman. Aku pamit dulu, Paman Li. Hei, anak kedua, sekali kamu melaut, bisa dapat 100.000. Kalau begitu, dalam sebulan, bukankah kamu bisa dapat ratusan ribu? Pantas saja, baru sebulan kamu sudah bisa nyetir Mercy. Padahal dulu kamu dan ayah
Dalam sebulan, cuma kasih keluarga 30 atau 40 ribu. Selama bertahun-tahun ini, berapa banyak uang yang sudah kamu tilek? Kalau otak kalian memang tidak waras, cepatlah pergi berobat sana. Anak kedua, soal utang-utang yang dulu, aku juga malas menghitungnya denganmu. 500 ribu, bukan. 1 juta, berikan aku 1 juta. Dan kapal ikan itu jadi milikmu, uang yang kamu tilep dulu juga buatmu saja. Benar, 1 juta. Tidak boleh kurang sepeser pun. Apa kalian ini, sudah gila harta? Ya, Bang Chen Fan, susah payah mencari hasil laut, uang yang didapatkan, kenapa harus diberikan pada kalian? Cepat pergi dari sini. Ini urusan keluarga kami. Chen Dazuang, jangan ikut campur. Kak Chen Fan itu bosku sekarang. Kalian ini, Sudahlah, tidak usah meladeni orang seperti mereka. Buang-buang tenaga saja. Ayo kita pergi. Hei anak kedua, awas kamu ya. Urusan kita belum selesai. Ada apa? Bagaimana rasanya? Kamu datang ke hadapanku, bukan cuma untuk pamer kekuatan, kan? Chen Fan, sebenarnya di mataku, kamu tidak ada bedanya dengan semut. Kalau aku mau menghancurkanmu, itu hanya butuh waktu sekejap saja. Kamu sama sekali tidak punya modal untuk melawanku. Soal ikan, kalau aku izinkan kamu jual, baru kamu bisa menjualnya. Kalau aku tidak mengizinkannya, biarpun kamu menangkap ikan sebanyak apapun, semuanya hanya akan membusuk di tanganmu. Lalu kenapa? Jadi, aku memberimu 2 pilihan. Pertama, jual kapal penangkap ikanmu padaku, lalu pergilah cari kerja di kota. Kedua, bawa kapal penangkap ikanmu itu, dan bergabunglah dengan armadaku. Bekerjalah untukku mulai sekarang. Kapal penangkap ikan itu, akan kubeli seharga 300 ribu. Tapi aku lebih berharap kamu memilih yang kedua. Asalkan kamu bersedia, bergabunglah dengan armadaku. Aku akan memberimu gaji tahunan 300 ribu ditambah bonus. Dalam setahun, setidaknya kau bisa dapat 500 ribu. Pikirkanlah baik-baik. Pintunya di sebelah sana, silakan keluar. Chen Fan, kau yakin ingin melawanku? Selama orang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Tapi kalau kau bersikeras ingin bermain-main denganku, maka akan kuberikan 1 kalimat untukmu. Aku akan meladenimu sampai akhir. Chen Fan, kau sendiri yang cari mati. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Chen Fugui, mari kita bicara. Ibu, bagaimana kalau ibu bantu aku membujuk adik kedua? Chen Youwei bilang, dia mau mengeluarkan 500 ribu untuk membeli kapal penangkap ikan itu. Itu uang 500 ribu yang sangat banyak, Bu. Kalau kita melewatkan kesempatan emas ini, tidak akan ada kesempatan kedua kalinya. benar, Bu. Adik kedua paling penurut pada ibu. Kalau dia terus mempertahankan kapal rongsokan itu, 10 tahun pun dia tidak akan bisa menghasilkan 500 ribu. Ini. Ibu, proyek baru di perusahaanku, hanya kurang dana 500 ribu ini. Kalau proyek ini sampai gagal, perusahaanku akan segera bangkrut. Ibu, selangkah lagi aku bisa sukses. Ibu harus membantuku. Baiklah, ibu akan menelepon adikmu sekarang juga. Halo, Ibu. Nak, ibu memohon padamu, tolonglah kakakmu. Chen Youwei sudah menawarkan harga 500 ribu. Ibu mau mengambil kapal ikan itu. Ayahmu sudah tiada, cuma mengandalkanmu sendirian mencari tangkapan laut. Kapan kau bisa kumpulkan 500 ribu? Ibu, kapal ikan itu milikku, aku tidak akan menjualnya. Soal omongan kakak pertama, sebaiknya ibu jangan percaya, kalau tidak, nanti harta kita bisa habis tak tersisa. Aku tidak percaya kakakmu, lalu aku harus percaya padamu. Kakakmu itu pintar dan bisa diandalkan. Kali ini dia pasti akan sukses. Ibu cuma mau tanya padamu, kapal ikan ini mau kau jual atau tidak? Tidak mau. Kurang ajar, benar-benar kurang ajar. Sudah merasa hebat, ya. Sekarang bahkan perkataanku, berani kau abaikan. Anak kedua ini benar-benar keterlaluan. Ibu, bukankah ayah masih meninggalkan 1 kunci kapal ikan pada ibu? Benar, Bu, karena anak kedua tidak mau menjualnya. Kita bawa pergi saja kapalnya, lalu kita jual, beres, kan? Baiklah, ibu akan ambilkan kuncinya untuk kalian.
Chen Youwei, dia ingin benar-benar menghancurkan jalan hidupku. Tapi, mana mungkin aku biarkan rencananya berhasil. Rencanaku akan segera dimulai. Chen Fan, hal yang kau suruh selidiki, sudah kutemukan. Kakak pertamamu itu, sama sekali tidak pernah membuka perusahaan. Selama ini dia terus-terusan ditipu orang. Rumah dan mobilnya yang ada di kota, semuanya sudah disita. Sekarang dia malah berutang 1 juta kepada rentenir. Oke, aku mengerti. Sepertinya tebakanku tidak salah. Kakak tertua memang benar-benar ditipu. Berhutang 1 juta pada lintah darat, ingin mengambil uang pensiun ibu, dan kapal penangkap ikanku untuk menutupinya. Licik sekali rencananya itu. Kak Chen Fan, ada apa? Sudah kuduga, kakak tertua dan yang lainnya akan melakukan trik ini. Kalian maunya sendiri? Atau perlu kusuruh Dazuang melempar kalian ke laut untuk makanan ikan? Adik kedua, kau berani? Aku ini kakak tertuamu. Jangan lempar, jangan lempar. Kami akan pergi sendiri. Adik kedua, awas kau ya. Kak Chen Fan, sekarang kita harus bagaimana? Bagaimana kalau aku pergi menangkap Chen Youwei dan melemparnya ke laut untuk makanan ikan? Dia mencoba menghancurkan jalanku, maka aku akan menghancurkan jalannya lebih dulu. Jalankan kapalnya, kita melaut. Kak Chen Fan, kita ini mau kemana? Di depan sudah sampai. Kak Chen Fan, untuk apa kita ke sini? Malam-malam begini, kita juga tidak bisa menebar jaring, kan? Bukan menebar jaring, aku sendiri yang akan turun ke laut. Kau tunggu aku di kapal. Aku benar-benar masuk ke sarang hiu putih besar. Kalau saja aku bisa membuat belasan ekor hiu putih besar ini mengikat kontrak denganku, maka kedepannya saat menangkap ikan di laut dalam, pasti akan sangat mudah. Berhasil. 12 hiu putih besar, ditambah dengan yang sebelumnya. Total aku sudah mengikat kontrak dengan 13 hiu putih besar. Dengan adanya 13 hiu ini di tanganku, akulah penguasa di perairan ini. Ini adalah keong ratu. Kualitas terbaik dari semua keong laut. Cantik banget keongnya. Kak Chen Fan, kamu benar-benar hebat. Padahal sudah turun selama 1 jam loh. Ayo kita pulang. Kak Chen Fan, malam ini aku tidur di kapal nelayan saja ya. Buat jaga-jaga kalau orang-orang itu datang lagi. Nanti ku hitung sebagai uang lembur. Halo. Tuan Jiu. Ada perintah apa, Tuan? Xiao Lin, aku dengar dari Lao Liu, kamu bisa mendapatkan ikan kroaker kuning liar seberat 5 kg, dan lobster biru raksasa dari laut dalam. Bisa tolong carikan untukku tidak? Tuan Jiu, soal itu saya tidak berani janji, tapi akan saya usahakan semaksimal mungkin. Bagus, kalau sudah dapat, langsung beritahu aku ya. Baik, Tuan Jiu. Chen Fan, kebetulan aku lagi nyari kamu. Duduklah dulu. Chen Fan, apa kamu masih bisa mendapatkan ikan kroaker kuning liar seberat 5 kg dan lobster biru raksasa laut dalam itu? Sepertinya tidak masalah. Sudah kuduga, kamu pasti punya cara. Wan Hei, coba kamu lihat barang ini. Ini kan keong ratu. Astaga, keong ratu sebesar ini. Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Chen Fan, ini kamu yang dapat. Ini juga pertama kalinya aku dapat yang begini. Kamu kan pengalamannya luas. Tolong lihatkan apa ini berharga. Kalau cuma cangkang keongnya saja, itu cuma bakal jadi pajangan yang cantik. Kalau dijual ke akuarium atau kolektor pribadi, paling harganya sekitar 100.000. 100.000 juga lumayan banyak loh. Dengar dulu,
Aku belum selesai bicara. Keong Ratu, yang bikin benar-benar mahal itu, bukan cangkangnya. Wah, mutiara yang sangat cantik. Ini mutiara keong kelas kolektor. Ukurannya lebih dari 30 karat. Nilainya bisa lebih dari 10 juta. Lebih dari 10 juta. Semahal itu. Tentu saja, bulan lalu di luar negeri ada satu, yang ukurannya sedikit lebih kecil dari ini. Mutiara keong kelas kolektor itu dilelang, dan akhirnya terjual. Seharga 15 juta. Mutiara punyamu ini, setidaknya bernilai 15 juta. 15 juta. Cukup buatku ganti kapal besar. Kali ini aku benar-benar untung besar. Chen Fan, kalau kamu percaya padaku, biar aku yang bantu menjualnya. Tidak usah buru-buru. Keong Ratu ini, bisa kamu serahkan padaku saja. Aku bayar 100.000. Kebetulan cocok banget ditaruh di dalam akuarium lobi hotelku. Boleh. Tunggu sebentar, Chen Fan. Ada satu hal lagi yang ingin aku diskusikan denganmu. Katakanlah. Sejak 2 kali terakhir, kamu mendapatkan tangkapan laut kualitas atas itu. Ada banyak bos yang bertanya kepadaku. Aku ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meluncurkan koleksi hasil laut kelas atas. Jadi aku ingin bertanya padamu, bisakah kamu secara jangka panjang dan stabil memasok untukku ikan croaker kuning liar seberat lebih dari 1 kilogram, kerapu merah seberat lebih dari 2,5 kilogram, dan beberapa tangkapan premium lainnya? Aku bisa memberikan harga paling tinggi. Belakangan ini, ikan tangkapanku kebetulan tidak ada tempat untuk dijual. Aku juga awalnya berencana mencari beberapa ikan premium dulu untuk Lin Wanhei. Oke, tidak masalah, serahkan saja padaku. Bocah ini ternyata masih belum menyerah juga. Dia masih berani melaut. Ikannya sekarang, tidak akan ada yang terjual satupun. Nanti saat dia kembali dari melaut, aku tinggal membelinya dengan harga murah. Bos memang yang paling cerdas. Dengan 13 ekor hiu putih besar, efisiensinya benar-benar meningkat puluhan kali lipat. Keluarga ikan todak bertugas mencari ikan premium, dan hiu putih besar bertugas menggiring mereka. Mereka bisa menggiring ikan-ikan premium dari laut dalam, langsung ke arahku. Kak Chen Fan, ikan croaker kuning liar ini, beratnya pasti setidaknya 2,5 kilogram, kan? Ada begitu banyak ikan croaker kuning liar. Kita akan kaya. Cepat masukkan ke dalam wadah. Kak Chen Fan, kerapu merah ini beratnya minimal 5 kilogram. Cepat simpan. Bos, bocah itu sudah kembali. Kali ini cuma dapat 3 kotak ikan ya. Sepertinya bocah ini, keberuntungannya sudah habis. Sepertinya aku terlalu khawatir. Dia tidak mungkin seberuntung itu setiap saat. Hari ini entah ada angin apa yang bertiup. Kenapa banyak sekali tamu yang mencari barang kualitas tinggi? Chen Fan, angkatlah teleponnya. Chen Fan, kamu dapat barang kualitas tinggi. Ikan croaker kuning liar seberat 5 jin, kerapu merah 15 jin, dan 18 jin, lobster biru raksasa laut dalam. Chen Fan, kamu benar-benar hebat. Kamu datang menyelamatkanku di saat genting. Chen Fan, kamu duduklah dulu. Aku harus mengurus sesuatu sebentar. Dilihat-lihat, dia lumayan tampan juga. Bos Lin, apa kamu tidak berniat untuk bangun?
Waktu sudah larut. Mari kita hitung tagihannya. 1 ekor ikan coaker kuning liar seberat 5 jin. 20.000 per jin, jadi 100.000. Kerapu merah 10 jin. 6.000 per jin, jadi 60.000. Lobster biru laut dalam 18 jin. Dihitung 800.000. Ditambah dengan yang lainnya. Ikan coaker kuning liar dan kerapu merah. 240.000. Jadi total keseluruhannya. Pas 1.200.000. 1.200.000. Bos Lin memang sungguh tidak pelit kalau soal harga. Sekarang di dalam kartuku, ada 3.420.000. Kalau aku melaut beberapa kali lagi, aku sudah bisa ganti kapal penangkap ikan yang besar. Tapi kalau mau ganti kapal besar, masalah tentang Chen Youwei ini, harus dibereskan dulu. Oh iya, Wan Hei, tolong bantu aku satu hal lagi. Sama aku nggak usah sungkan begitu. Ada apa? Bilang saja. Aku berencana untuk membeli kembali rumah tuaku yang ada di desa. Tapi aku kurang paham soal urusan seperti ini. Itu gampang. Besok aku suruh orang untuk mengurusnya. Oke, makasih ya. Kalau begitu, aku pamit. Chen Fan, apa rasa terima kasihmu itu? Cuma sebatas di mulut saja. Hah, Ayo, traktir aku makan malam sana. Xiao Lin. Untuk hidangan hari ini, aku sangat puas. Sudah lama sekali rasanya tidak makan makanan laut seenak ini. Mulai sekarang, sepertinya aku akan sering mampir ke sini. Bahan-bahan laut kualitas tinggi itu, kamu harus selalu menyiapkannya untukku, Xiao Lin. Asalkan Tuan Jiu suka, saya jamin, semuanya pasti akan selalu tersedia untuk Anda. Pacarmu. Bukan, bukan. Tuan Jiu salah paham. Biar saya perkenalkan, Tuan Jiu. Ini Chen Fan. Makanan yang baru saja Anda nikmati. Bahan-bahan laut langka itu adalah hasil tangkapannya Chen Fan. Kalau kedepannya Tuan Jiu ingin makan lagi, kita semua harus mengandalkan Chen Fan. Benar-benar anak muda yang hebat, di usia yang masih semuda ini, sudah punya kemampuan mencari hasil laut yang sehebat ini. Bagus, bagus sekali. Hari ini saya makan dengan sangat puas. Kalau lain kali ada masalah apa-apa, kamu bisa telepon saya. Terima kasih, Tuan Jiu. Tuan Jiu, kapanpun Anda ingin makan lagi, saya akan siapkan lagi untuk Anda. Tuan Jiu. Nama ini, kok rasanya agak familiar, ya? Kamu tidak tahu siapa Tuan Jiu. Tuan Jiu dulunya adalah sosok di kota kita, yang paling berkuasa dan ditakuti, bos besar di dunia hitam. Walaupun sekarang sudah pensiun dari dunia itu, tapi di kota kita ini, tidak ada satupun orang yang berani tidak menghormati Tuan Jiu. Asal Tuan Jiu menghentakkan kakinya saja, seluruh kota kita pasti akan ikut gemetar. Oh, ternyata dia orangnya. Bisa mendapatkan kartu nama Tuan Jiu, itu tandanya dia sangat menghargaimu. Di masa depan nanti, kalau kamu benar-benar kena masalah, kamu bisa langsung mencari Tuan Jiu. Ayo kita pergi. Chen Fan, aku bersulang untukmu. Kamu kan sekarang bosku, harusnya aku yang bersulang untukmu. Seorang presiden direktur hotel bintang 5, malah makan di warung pinggir jalan. Kalau diceritakan ke orang-orang, pasti tidak akan ada yang percaya. Hotel itu tempat kerja, sedangkan di sini, baru namanya menikmati kehidupan. Sini dong, adik manis, temani abang minum-minum dulu. Menyingkir sana. Wah, sifatmu galak juga, ya, abang memang paling suka cewek pedas. Bukan cuma sifatnya yang pedas, bodinya ini benar-benar menggoda. Coba katakan sekali lagi, pergi sana. Kalau kamu tidak mau pergi, biar abang duduk dan minum bersamamu. Hei bocah, jangan ikut campur. Kalau tidak, kuhabisi kau hari ini. Aduh, sakit, sakit, sakit. Cepat lepaskan. Chen Fan, awas. Aku hanya mengatakannya sekali, pergi. Chen Fan,
Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tadi aku benar-benar ketakutan. Semuanya sudah aman, Anu. Banyak orang yang melihat kita. Bisakah kamu melepaskanku dulu? Dasar pria tidak romantis. Kalau begitu, bagaimana kalau kita pindah tempat, biar kamu bisa memelukku lagi? Siapa juga yang mau? Chen Fan, kalau begitu aku pergi dulu ya. Kak Chen Fan, kita sudah ada di sini, menunggu berjam-jam lamanya. Apa hari ini kita tidak menebar jaring? Tidak. Lalu, apa yang kita lakukan hari ini? Menonton pertunjukan bagus. Apa? Kak Chen Fan, pertunjukan bagus apa yang mau kita lihat? Nanti kamu juga akan tahu. Sekarang menangkap ikan itu harus pakai teknologi tinggi. Di mana ada ikan, alat pelacak ikan bisa melihatnya dengan sangat jelas. Zaman sudah maju. Teknologi terus berkembang. Cara lama sudah tidak bisa dipakai lagi. Makanya, di seluruh desa Singgang ini, hanya keluargaku, kita baru bisa berlayar ke laut dalam untuk menangkap ikan. Berkat kapal penangkap ikan yang besar ini, serta teknologi canggih ini. Benar banget. Si Chen Fan itu, bocah ingusan yang gak tahu diri itu, mana bisa dia melawan bos. Benar-benar gak sadar diri. Cepat, kejar ke sana. Turunkan jaringnya. Bos, jaring ini pasti penuh banget. Bos, ini. Jaringnya kosong. Padahal tadi jelas-jelas ada banyak ikan. Kok bisa jaringnya kosong begini? Sebenarnya apa yang terjadi? Bos, ini aneh banget, kan? Sudah bertahun-tahun kita melaut. Aku belum pernah ketemu kejadian seaneh ini. Alat pendeteksi ikannya nggak mungkin salah. Di perairan ini tadi, jelas-jelas ada banyak banget ikannya. Kenapa nggak ada satupun yang tertangkap? Terus deteksi lagi. Ada 100-200 ekor ikan kroaker kuning liar, semuanya seberat setengah sampai 1 kilogram. Nilainya bisa sampai 100 hingga 200 ribu yuan. Cepat turunkan jaringnya. Bos, kita dapat sesuatu. Kita berhasil menangkapnya. Sialan, kok isinya cuma terumbu karang? Mana ikan kroaker kuning liarnya? Padahal aku lihat dengan jelas ada banyak banget. Benar-benar kayak diganggu setan. Bos. Jangan-jangan, alat pendeteksi ikannya yang rusak. Nggak mungkin. Selama bertahun-tahun ini, alat pendeteksi ikannya nggak pernah salah sama sekali. Mana mungkin bisa salah? Terus kenapa sampai 2 kali berturut-turut? Jaringnya bisa kosong. Ini sih benar-benar aneh. Jangan-jangan, ada makhluk halus di sini ya? Menurutku malah mukamu yang kayak hantu. Terus cari. Aku nggak percaya ini. Sialan. Kali ini, lihat saja kalian mau lari kemana. Itu dia di sana. Cepat turunkan jaringnya. Bos, jaringnya berat. Ada tangkapan besar. Kali ini jaring kita pasti penuh. Kali ini, nggak akan bisa kabur. Bos, jaringnya terlalu berat. Mesin penariknya saja sampai tidak kuat. Berat banget. Tangkapan kita besar sekali. Ayo tarik yang kuat. Angkat jaring itu ke atas sekarang. Ikannya besar sekali. Bos, kita bakal kaya mendadak nih. Tadi itu, monster raksasa apa yang masuk ke jaring kita? Sampai-sampai jaring kita, robek digigit semua. Sialan. Bos. Di sebelah sana sepertinya, kapalnya si bocah tengik Chen Fan. Jalankan kapalnya, tabrak mereka. Cepat jalan, Kak Chen Fan. Puas banget rasanya. Kutebak sekarang, si Chen Youwei pasti lagi meledak-ledak saking marahnya. Itu kapalnya Chen Youwei, mereka mengarah ke sini. Jangan berhenti, tabrak mereka. Chen Youwei. Sialan, apa kau sudah gila? Memang kalian yang mau kutabrak. Kak Chen Fan, bagaimana ini? Kapal kita terlalu lambat, sama sekali tidak bisa menghindar. Kalau sampai tertabrak, kapal penangkap ikan ini pasti hancur.
Karena si Chen Youwei itu mau main kasar, maka akan kulayani permainannya. Cepatlah. Lebih cepat lagi. Astaga, apa yang terjadi? Ada apa ini? Bos, ada sesuatu di bawah laut. Sudah aman. Bos, gawat. Kapalnya bocor. Kapalnya bocor. Kok bisa begini? Kapalnya mau tenggelam. Bos, cepat pikirkan cara. Mana ku tahu harus bagaimana. Cepat ambil sekoci penyelamat. Chen Fan, ini pasti ulahmu, kan? Urusan kita belum selesai. Chen Youwei, kau benar-benar maling teriak maling. Bukankah tadi kau yang mau menabrak kapalku? Sekarang kapalmu sendiri yang tenggelam, dan kau malah menyalahkanku. Itu pantas untukmu. Benar, ini adalah karmamu. Hiu-hiu, ada hiu raksasa, cepat lari. Chen Youwei, ini baru permulaan. Keluarga kalian di desa Singang sudah bertindak semena-mena selama bertahun-tahun. Sekarang saatnya kalian membayar utang. Jalankan kapalnya. Kita pergi tangkap ikan. Siap, bos. Sialan. Kita hampir saja mati. Dimakan oleh hiu putih besar tadi. Kakak. Kejadian barusan, pasti ulah si brengsek Chen Fan itu. Ayo, kita buat perhitungan dengannya. Gara-gara kau, kapal penangkap ikan keluargaku tenggelam. Kami rugi 20 juta. Bagaimana kau mau ganti rugi? Omong kosong macam apa itu? Kapal kalian tenggelam. Apa urusannya dengan kami? Itu pasti karena keluarga kalian terlalu sering berbuat jahat. Makanya sekarang kena karmanya. Kau bilang apa? Memangnya ucapanku salah? Hajar mereka sampai mati. Aku mau lihat siapa yang berani. Berani menindas orangku. Percaya atau tidak, aku bisa membuat keluargamu bangkrut seketika. Presdir Lin, Chen Fan, hanyalah gembel kampungan yang tidak punya ayah. bagaimana mungkin Anda? Kalau kau berani bicara tidak sopan lagi, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Kekuatan keluarga Lin milikku. Seharusnya kau sudah sangat tahu. Chen Fan, urusan kita belum selesai. Tunggu pembalasanku. Halo, kakak ipar. Halo semua, kamu pasti Chen Dazuang, kan? Aku sering dengar Chen Fan cerita tentangmu. Chen Fan, ayo kita pergi. Ayo angkat dulu ikannya ke mobil. Kak Chen Fan benar-benar hebat. Bahkan putri dari grup Lin bisa dia taklukkan. Chen Fan, rumah lama keluargamu. Sudah kusuruh orang untuk membelinya, dan sudah dibalik nama atas namamu. Rumah peninggalan ini sudah aku rebut kembali untuk Anda. Kedepannya nggak akan ada yang bisa merampasnya lagi. Berapa harga rumah itu? Biar aku transfer uangnya. Nggak usah. Anggap saja itu uang muka dariku untuk beli ikanmu. Ikan-ikan kualitas super yang kamu kirim hari ini. Barusan sudah aku hitung. Totalnya 200.000. Beli rumah itu habis 600.000. Kamu masih berutang 400.000 padaku. Kirimkan 2 kloter ikan super lagi padaku. Itu sudah cukup buat melunasinya. Oke, terima kasih. Kamu mulai sungkan lagi denganku. Ya. Oh ya, Chen Fan, apa rencanamu selanjutnya? Soal masalah ini, Chen Youwei pasti nggak akan tinggal diam. Apalagi aku dengar, dia sudah mengerahkan semua koneksinya untuk memutus jalanmu berjualan ikan. Menghalangi rezeki orang lain, sama saja dengan cari mati. Si Chen Youwei itu cuma menggali kuburannya sendiri. Tentu saja aku nggak akan memberi ampun. Siapa yang bakal tertawa paling akhir, itu belum bisa dipastikan. Kelihatannya,
Kamu sudah punya rencananya. Tapi, keluarga Chen Youwei sudah berbisnis selama bertahun-tahun. Koneksi dan pengaruh mereka di kota ini sangat kuat. Ingin menghancurkan keluarga mereka sampai ke akar-akarnya. Itu tidak akan mudah. Aku masih butuh sedikit waktu. Apa kamu butuh bantuanku? Kalau kamu butuh, keluarga Lin akan mengerahkan seluruh kekuatan kami. Wan He, terima kasih. Tapi untuk masalah ini, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Aku yakin bisa mengatasinya. Baiklah, aku percaya padamu. Suamiku, kita harus bagaimana? Hari ini adalah hari terakhir. Mana aku tahu harus bagaimana. Semua cara sudah aku pikirkan. Ini semua gara-gara adik kedua. Coba saja dia mau menjual kapalnya. Ayo ke sini, waktunya makan. Bos Hu, kami benar-benar tidak punya uang. Tolong beri kami kelonggaran beberapa hari lagi. Tidak punya uang. Kamu pikir aku ini lembaga amal? Aku sudah memberi kalian waktu 3 hari. Masih berani bilang tidak punya uang. Bos Hu, kami sungguh tidak punya uang. Bos Hu, tolong beri kami waktu beberapa hari lagi. Kami janji pasti akan mendapatkan uangnya. Sebenarnya ada apa ini? Bos Hu, apa Anda tidak salah orang? Salah orang. Memangnya anakmu belum memberitahumu? Anak sulungku, sebenarnya apa yang terjadi? Hei nenek tua, anakmu ini sudah meminjam dariku. Uang sebesar 1 juta dengan bunga tinggi. Dia baru membayar 500 ribu. Dan masih berutang 1 juta lagi. Hari ini, pilihannya bayar utang itu. Atau kita selesaikan pakai aturan jalanan. Apa? 1 juta utang rentenir. Anak sulungku, coba jelaskan pada ibu. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa kamu bisa meminjam utang rentenir sebanyak ini? Bukannya sebelumnya kamu dari rumah sudah mengambil lebih dari 1 juta. Cepat jawab ibu, nak. Anakmu itu tidak berbakat bisnis. Berkali-kali dia ditipu orang sampai jutaan. Benar-benar sangat bodoh. Rugi sampai jutaan. Ucapan anak kedua memang benar. Selama ini ibu salah percaya. Hei, sulung. Hari ini pilih bayar utangmu, atau potong tanganmu. Silakan kamu pilih. Bang Hu, aku benar-benar tidak punya uang. Bukannya masih ada satu rumah ini. Bang Hu, Keluarga kami hanya menyisakan satu-satunya rumah ini. Kalau rumah ini melayang, kami tidak akan punya tempat tinggal lagi. Bang Hu, anak kedua di keluarga kami punya uang. Tolong tunggu kami sebentar lagi. Ibu, cepat telepon anak kedua. Kalau tidak, rumah kita ini benar-benar tidak akan bisa dipertahankan. benar, Bu. Sekarang cuma anak kedua yang bisa menolong kita. Ibu cepatlah telepon dia. Kita dulu sangat jahat pada anak kedua. Sekarang kalian malah ingin memintanya membayar utang 1 juta ini. Ibu mana punya muka untuk meneleponnya? Ibu, kalau ibu tidak mau menelepon anak kedua, aku akan langsung cerai dengan Chen Fugui. Marga cucu kesayangan ibu juga akan aku ganti. Biar garis keturunan keluarga Chen kalian putus. Dosa apa sebenarnya yang sudah aku perbuat? Baiklah, aku telepon. Halo, Ibu. Xiao Fan, kakakmu, didatangi oleh lintah darat. Mereka mau menyita rumahnya. Kalau tidak ada rumah, ibu dan keluarga kakakmu tidak akan punya tempat tinggal lagi. Bisa tidak kamu bantu kakakmu? Xiao Fan, ibu memohon padamu. Ya, bagaimanapun juga, dia sedarah daging denganmu. Dia itu kakak kandungmu sendiri. Sekarang cuma kamu yang bisa membantunya. Dik, kakak tahu kakak salah. Asalkan kamu mau bantu kakak melewati masa sulit ini, kakak akan menuruti semua perkataanmu nanti. Anggap saja uang ini kakak pinjam darimu. Kakak pasti akan mengembalikannya. Benar, anakku. Bantu saja untuk kali ini. Ini benar-benar yang terakhir kalinya. Xiao Fan, ayo katakan sesuatu. Aku pulang sekarang. Chen Fan, kamu benar-benar mau bantu kakakmu membayar lintah darat itu. Mereka sudah memperlakukanmu seperti itu. Kamu tidak seharusnya membantu mereka lagi. Kalau kamu bantu kali ini, pasti akan ada yang berikutnya. Bahkan yang berikutnya lagi. Aku tahu, tapi bagaimanapun juga, dia ibuku. Aku harus membalas budi karena dia telah membesarkanku. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan. Biar aku temani kamu ke sana. Presdir Lin, kenapa Anda ada di sini? Presdir Lin, adiknya Chen Fugui ini. Jangan-jangan dia pacar Anda. Kenapa? Kamu keberatan? Mana berani aku keberatan.
Cuma kaget saja, nona muda dari grup Lin yang terhormat, malah mencari orang kampung rendahan, untuk dijadikan pacar. Pantas saja anak kedua bisa pakai mobil Mercy. Ternyata dia numpang hidup pada nona kaya. Uang 1 juta itu bukan apa-apa bagi anak kedua. Kita selamat. Adik kedua, adik ipar, kalian cepat bantu kami, melunasi utang 1 juta ini. Uang, aku jelas tidak akan membayarnya untuk kalian. Apa? Kamu berani mempermainkanku. Adik kedua. Apa maksudmu ini? Bukannya kamu sudah setuju? Benar, adik kedua. Aku dan kakakmu sudah menyadari kesalahan kami. Kamu jangan terlalu perhitungan lagi. Saat keadaan kami sudah membaik, kami pasti akan membayarnya 2 kali lipat. Bos Hu, mereka berutang 1 juta padamu. Apa rumah ini cukup untuk membayarnya? Kurang lebih begitu. Kalau begitu, Bos Hu ambil saja rumah ini. Adik kedua, apa maksudmu? Ini adalah rumahku. Apa hakmu membuat keputusan untukku? Adik kedua, apa kamu benar-benar ingin menyiksa kami sampai mati? Kami ini kakak dan kakak iparmu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam? Apa kamu tidak takut dihujat oleh orang-orang? Adik kedua, uang 1 juta hari ini, harus kau bantu lunasi. Kalau tidak, aku akan panggil seluruh orang desa. Biar mereka yang menilai. Biar namamu jelek sekalian. Baiklah, Kak, panggil saja seluruh orang desa untuk menilai. Kita lihat mereka bakal bela kakak atau aku. Waktu bagi warisan dulu. 3 rumah jatuh ke tangan kakak semua. Cuma memberiku 1 perahu nelayan tua. Bahkan uang tabunganku untuk menikah, sebanyak 500.000 juga kakak ambil. Pada waktu itu, kenapa kakak diam saja? Kakak yang pinjam uang ke rentenir. Atas dasar apa aku yang harus melunasinya? Ibu cepat bujuk adik. Sudahlah, biar Bang Tiger ambil saja rumahnya. Tidak bisa. Rumah itu milikku. Kulihat siapa yang berani merampasnya. Baik, rumah itu, aku yang berikan. Coba dari tadi begini, kan beres. Ayo pergi. Tunggu dulu. Ada satu hal lagi, Bang Tiger, kita bicara sebentar. Kakakku dan abang sekarang, utangnya sudah lunas, kan? Kedepannya aku minta tolong sama Bang Tiger, jangan pernah meminjamkan kakakku, uang sepeser pun lagi. Bisa, kan? Permintaan tolongmu ini sedikit, melanggar aturan. Pekerjaanku memang di bidang ini, mana ada ceritanya. Rezeki yang datang malah ditolak. Masalah ini bukan salahku, tapi salah kakakmu. Asalkan dia tidak meminjam padaku, aku juga tidak mungkin memaksanya. Bukan begitu, aku hanya ingin Bang Hu memberikan jawaban pasti. Urusan ini bisa beres atau tidak. Jangan mengira, karena kau berlindung pada keluarga Lin, kau bisa bersikap sombong di hadapanku. Memangnya kau ini siapa? Jangan tidak tahu diri. Tuan Jiu, ada satu hal, aku butuh bantuanmu. Tuan Jiu ingin bicara denganmu. Baik, Tuan Jiu, saya mengerti, saya pasti akan melaksanakannya. Maafkan aku, Saudara Chen Fan, ini benar-benar salah paham. Kalau kau kenal Tuan Jiu, kenapa tidak bilang dari awal? Ambil saja kembali rumahmu, anggap saja utang itu sudah lunas. Punya utang harus dibayar, itu sudah aturannya. Aku, Chen Fan, selalu masuk akal. Rumah itu untukmu, urusan utang kita impas. Aku hanya berharap Bang Hu kedepannya jangan lagi meminjamkan uang kepada kakakku. Baik, Saudara Chen Fan, tenang saja. Aku jamin, mulai sekarang di seluruh kota ini, tidak akan ada satu orang pun yang berani meminjamkan sepeser pun kepada Chen Fugui. Rumah lama sudah kubeli kembali. Mulai sekarang, kalian pindah kembali ke rumah lama. Ibu, rumah ini untuk masa tuamu. Anggap saja sebagai balas budiku. Hutang budi membesarkanku. Mulai sekarang, jangan pernah mencariku lagi. Xiao Fan. Maafkan ibu yang salah padamu. Ibu selalu pilih kasih pada kakakmu. Ibu selalu mengira kamu anak yang penurut, dan selalu mendengarkan kata-kata ibu. Makanya, tanpa sadar, ibu selalu memihak kakakmu. Ibu tidak pernah memikirkan perasaanmu, sampai membuatmu jadi seperti ini. Ibu tidak minta kamu memaafkan ibu. Ibu cuma berharap hidupmu bahagia kelak. Adik, kakak juga tahu kakak salah. Dulu kakak memang sangat brengsek. Kakak pasti akan menebus semuanya padamu. Kamu bukannya sadar sudah bersalah. Tapi karena sekarang, kamu sudah tidak punya apa-apa lagi. Mulai sekarang, aku serahkan ibu untuk kamu rawat. Kalau tidak ada hal penting, jangan pernah hubungi aku lagi. Chen Fan, mulai sekarang kamu masih punya aku. Aku akan selalu menemani di sisimu. Terima kasih sudah menemaniku beberapa hari ini. Terima kasih, di saat-saat paling sulit dalam hidupku. Kamu tetap berdiri di sampingku. Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu.
Aku selalu mendambakan lautan dan bintang-bintang. Lautan adalah pekerjaanku. Dan kamu adalah bintangku. Wan He, maukah kamu menjadi pacarku? Mutiara keong yang semahal ini, kamu benar-benar rela memberikannya padaku. Jangankan mutiara keong, bahkan bintang di langit pun, akan aku petik dan berikan untukmu. Bisa saja kamu ini. Sudah malam, ayo cepat berdiri. Ayo, temani aku menemui beberapa orang. Wan He, untuk apa kamu membawaku ke sini? Aku kan sudah ada janji. Karena kamu mau pergi menemui mereka untuk membahas kerja sama bisnis. Kamu tidak boleh berpakaian lusuh begini. Seorang bos juga harus punya wibawa sebagai seorang bos, kan? Mereka semua hanya orang desa, tidak perlu terlalu berlebihan begitu. Tidak bisa. Kamu itu pacarku sekarang. Urusan pakaian dan keseharian, dengarkan aku. Sisanya, baru aku yang dengarkan kamu. Baiklah, aku turuti katamu. Selamat datang. Loh, kok kalian? Kenapa? Tidak senang kami datang? Senang, kok? Tentu saja kami senang. Nona Lin, Tuan Chen. Kalian ingin melihat-lihat jas? Tolong keluarkan jas eksklusif paling mahal di toko ini. Biar dicoba semuanya oleh Chen Fan. Kami mau memilih beberapa setel untuk acara pertunangan. Pertunangan. Kalian mau bertunangan? Benar, bulan depan. Nanti, pastikan kamu datang ke pesta kami. Ya, kalian tunggu sebentar. Aku akan mengambil jasnya. Bagus sekali. Kelihatan jauh lebih tampan. Semua jas yang dicoba tadi, tolong dibungkus semua. Ya, gesek kartu. Wan He, biar aku saja yang bayar. Tidak usah. Kamu pacarku. Pacarku. Tentu saja aku yang manjakan. Wanyu, siapa cowok itu? Wanita itu sepertinya nona besar grup Lin. Asetnya mencapai miliaran. Mantan pacar. Apa? Pacar setampan ini. Kamu rela putus dengannya. Silakan masuk, bapak-bapak. Silakan duduk dulu. Presdir Lin dan Tuan Chen akan segera tiba. Da Zuang, apa Chen Fan benar-benar sudah kaya raya? Kakek paman ketiga, masa aku membohongimu? Aku dan Kak Chen Fan, setiap kali melaut, selalu dapat ratusan ribu hingga jutaan. Sebagai pemasukan, kalau tidak kaya raya, mana mungkin di hotel bintang 5, memesan ruang privat sebesar ini, untuk mentraktir kita makan. Makan sekali ini saja, pasti menghabiskan banyak uang. Chen Fan tiba-tiba mentraktir kita makan. Sebenarnya ada maksud apa ini? Soal itu Kak Chen Fan tidak memberitahuku, nanti juga kita akan tahu. Paman Li, dan para tetua klan sekalian, mari kita makan dulu. Hidangan lautnya tidak enak kalau sudah dingin. Benar, benar, ayo semuanya cepat makan. Benar-benar layak disebut hotel bintang 5. Aku sudah seumur hidup menangkap ikan, tapi belum pernah memakan hidangan laut seenak ini. Hari ini semuanya hidangan mewah. Barang langka begini biasanya. Kalaupun kita yang menangkapnya, kita pasti sayang memakannya. Hari ini kita benar-benar ketiban rezeki dari Chen Fan. Jadi kita bisa memanjakan lidah kita. Paman Li, cobalah cicipi. Hidangan di meja hari ini semuanya tangkapan kualitas super. Chen Fan. Soal kapal ikan besar milik keluarga Chen Youwei, yang tenggelam di laut itu, aku sudah dengar. Hari ini kau mengumpulkan kami di sini. Pasti ada hubungannya dengan masalah itu, kan? Kalau ada sesuatu, katakan saja terus terang. Kalau tidak, rasanya tidak tenang saat aku makan ini. Karena Paman Li sudah bertanya, aku akan bicara belak-belakan saja. Chen Youwei ingin memutus jalan rezekiku, jadi aku akan menghancurkan jalannya lebih dulu. Karena itu, aku butuh Paman Li, dan dukungan dari para tetua sekalian. Kalau kalian bersedia membantuku, aku yakin dalam 1 bulan, aku bisa menjadi raja nelayan di desa Singgang. Chen Fan.
Bagus kalau kau punya ambisi sebesar itu, tapi untuk menjatuhkan keluarga Chen Youwei, bukanlah perkara yang mudah. Kalau begitu, apa kalian rela seumur hidup, terus diinjak-injak oleh keluarga Chen Youwei? Kakek ketiga, keluarga kakek dulu punya 3 kapal ikan sebesar milik keluargaku. Tapi apa hasilnya? Gara-gara ulah keluarga Chen Youwei, sekarang kakek tidak punya 1 kapal pun. Paman besar Chen, apa paman lupa dengan kejadian 8 tahun lalu? Hanya karena kalian berhasil menangkap 1 jaring ikan kakap kuning liar, kalian langsung diincar oleh Chen De. 1 kaki paman hampir saja dibuat cacat olehnya, dan sampai sekarang masih sering kumat, kan? Paman Li, kalau soal penindasan dari keluarga Chen Youwei, pamanlah yang pasti paling merasakannya. Selama bertahun-tahun ini, keluarga Chen Youwei selalu bertindak semena-mena. Jangankan terus menekan harga beli dari paman, mereka juga selalu membatasi paman untuk membeli ikan dari orang lain. Kalau mereka sedikit saja merasa tidak puas, mereka akan membuat seluruh pasar di kota. Tidak ada yang berani membeli ikan dari paman Li. Paman Li, apa paman benar-benar rela dibiarkan oleh keluarga Chen Youwei tertindas seumur hidup, sampai tidak bisa mengangkat kepala lagi? Chen Fan, semua perkataanmu itu benar. Selama ini, aku memang sudah muak dengan penindasan keluarga Chen Youwei. Tapi, apa yang bisa aku lakukan? Aku sama sekali tidak bisa melawan. Aku tidak berani mencari masalah dengan mereka. Benar. Kami bukannya rela. Tapi kami benar-benar tidak berani melawan mereka. Chen Fan, dalam urusan ini, kami sungguh tidak bisa membantumu. Paman sekalian, kalian tenang saja. Aku tidak meminta kalian hari ini juga untuk langsung membuat keputusan. Aku hanya menemui kalian lebih awal untuk sekadar memberitahu rencanaku. Kekhawatiran dan keraguan kalian, aku sangat memahaminya. Aku bukannya meminta kalian untuk membantuku melawan Chen Youwei bersama-sama. Beri aku waktu 1 bulan. Setelah itu, baru kalian putuskan, apakah mau ikut bekerja denganku atau tidak. Chen Fan, kamu memang anak yang baik. Tapi, beri kami 1 alasan. Kakek 3, ayahku sering bilang padaku, jadi orang itu jangan pernah lupa akan asal-usul kita. Di dalam satu keluarga besar, sudah seharusnya kita saling bahu-membahu dan menolong, dan bersatu padu. Puluhan tahun yang lalu, desa Singgang kita ini hanyalah desa nelayan kecil yang sangat miskin. Kakek dan ayahkulah, serta orang-orang di generasi mereka, yang mengandalkan persatuan dan saling tolong-menolong, melewati puluhan tahun kerja keras, untuk membangun desa Singgang ini. Tapi sejak 10 tahun yang lalu, saat Chen De mengumpulkan dana, dan membeli sebuah kapal nelayan besar, semuanya langsung berubah total. Semua orang ditekan oleh Chen De, menggunakan berbagai macam cara yang licik, hingga akhirnya membuat warga desa Singgang, antara harus patuh bergabung, dengan armada kapal keluarga Chen De, dan bekerja sebagai kulinya, atau terpaksa harus menjual kapal nelayan mereka. Apa kalian semua benar-benar tidak ingin mengubah semua keadaan ini? Niatku, Chen Fan, sangatlah sederhana, yaitu membawa kalian semua untuk mencari uang bersama-sama. Kak Chen Fan, 1 bulan yang lalu, aku masih jadi kuli angkut di pelabuhan, banting tulang setengah mati setiap hari, cuma dapat 100-200 yuan saja, mengandalkan gaji yang sangat kecil ini. 10 tahun lamanya pun aku takkan bisa mengumpulkan uang untuk biaya menikah. Kak Chen Fan lah yang membuatku bisa melihat secercah harapan. Hanya dalam waktu singkat 1 bulan, dia sudah memberiku 60.000 yuan. Itu sepadan dengan penghasilanku setahun penuh di masa lalu. Makanya aku dukung Kak Chen Fan. Apa benar dalam 1 bulan, Chen Fan membayarmu 60.000 yuan? Kakek ketiga, masa iya ini bohong? Kalau tidak percaya, tanya saja ayah dan ibuku. Semua uangku disimpan oleh mereka. Kalau memang benar begitu, maka kita memang bisa memikirkannya baik-baik. Selama keluarga Chen De menekan kita cuma bisa dapat uang receh, yang pas-pasan untuk keluarga. Aku juga sudah muak dengan hidup seperti ini. Benar, aku juga sudah muak dengan keluarga Chen De. Bagaimana kalau kita ikut bergabung dengan Chen Fan saja? Chen Fan, kamu selalu bisa diandalkan, dan juga tenang. Kalau dalam waktu 1 bulan, kamu sungguh bisa menumbangkan keluarga Chen Youwei, maka aku tidak akan ragu lagi. Aku akan ikut bekerja denganmu selamanya. Benar, Chen Fan. Asalkan dalam waktu 1 bulan, kamu bisa menghancurkan keluarga Chen Youwei, kami semua akan ikut bekerja denganmu. Paman sekalian, Paman Li,
Kalau begitu, kita sepakat. Aku minum duluan sebagai tanda hormat. Perusahaan Perikanan Singhai. Upacara pemotongan pita resmi dimulai. Chen Fan, aku sendiri yang telah melepaskanmu. Aku tahu aku salah. Tapi semuanya sudah terlambat. Maafkan aku. Chen Fan, Lihat apa kamu? Cahaya bulan telah sirna. Mulai sekarang, aku hanya ingin memiliki lautan bintangmu.